Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi kita pada malam hari ini di tempat kami di sini. Udah pukul 23, pukul 11 malam ya teman-teman sekalian. Kembali mengajak teman-teman sekalian untuk berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi mulia yang telah mengajarkan kita Islam, sehingga kita mampu mengetahui adanya pengikut palsu dari Nabi Isa alaihissalam, di mana mereka mengatakan mereka adalah pengikut, namun kemudian Nabi Isa alaihissalam menolak mereka dikarenakan apa yang mereka ajarkan tidak berkesesuaian dengan apa yang Nabi Isa alaihissalam ajarkan ketika Nabi Isa diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel, di mana beliau ketika sampai pada Bani Israel, kaumnya menolak beliau sendiri, bahkan ada yang membuat makar sampai menjadikan beliau sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini sahabat, kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita dari pihak non-muslim, dan ini adalah Kristen, yang mengajak ya kita semua, bahkan seluruh bangsa, untuk menjadi pengikut Kristus yang datang kepada mereka, yang mereka katakan sebagai Yesus atau Al-Masih atau Mesias, di mana mereka mengajarkan bagaimana mereka ini adalah orang-orang yang menjadi manusia yang dijamin keselamatan oleh karena mengikuti Kristus atau Yesus yang saudara kita imani. Nah, malam ini kita minta saudara kita Kristen untuk naik ke sini untuk menjelaskan kepada kita siapa pengikut Kristus palsu atau Yesus palsu yang dinubuatkan di dalam kitab mereka. Kalau menurut Islam ditanya, ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhiduni. Ketika kita ditanya, wahai umat Islam, siapakah yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, yang ditolak kemudian, yang dijelaskan kemudian oleh Allah, di mana Nabi Isa alaihissalam menolaknya karena Nabi Isa mengatakan, aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku selain daripada engkau. Maka hari ini juga kita akan mengatakan bahwa yang dimaksud di sana adalah saudara-saudara kita non-muslim, dalam hal ini adalah Kristen atau Katolik dan sekte-sekte yang lain. Terlepas Nabi Isa alaihissalam mereka katakan bukan Yesus, tapi pada faktanya tak ada penyembah Nabi yang datang kepada Bani Israel selain daripada saudara kita yang saya sebutkan tadi. Untuk itu adalah merupakan hak dari saudara kita untuk tampil di sini untuk menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu keliru, Bang Suma itu keliru. Yang benar kami tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam, tetapi kami menyembah Yesus Kristus. Nah, gitu dia. Sorry teman, agak-agak larut kita buka live-nya karena kita nonton bola dulu Indonesia. Tadi Indonesia lawan Jakarta tadi ya, 4-0 ya teman-teman. Halo, selamat malam. Anda tidak selalu cocok untuk penonton di semua wilayah. Oke lah TikTok, terserah mula TikTok.
Kita belum ngapa-apa. Udah salah kita. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Oke, dari Katolik Protestan abang ini? Protestan. Protestan. Mohon izin buka kamera bang, silakan kita diskusi. Kami udah kirimkan permintaan untuk buka kamera, silakan. Oke. Oke Bang. Siap. Di sana ada suara anak kecil. Iya Anak Bang. kecil. Oh iya. Iya. Oke. Ya Bang, ya udahlah. Turun aja dulu bisa. Iya, suara anak kecil soalnya nanti kena pelanggaran kayak semalam. Kirain enggak apa-apa kalau ada suara anak kecil, ternyata nggak bisa. Oke, thank you bang. Oke Bang. Makasih. Ya. Pakai ini. Ini pakai. Iya, rupa-rupanya suara anak kecil, apalagi menampakkan wajah anak kecil, itu kena PL teman-teman sekalian. Ya nggak apa-apa, kita naikkan yang lain aja dulu ya. Saya rasa pasti ada beberapa teman yang mau menjelaskan ini. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dari mana bang? Katolik, Protestan? Protestan bang, Protestan. Baik, saudara silakan buka kameranya biar kita diskusi dengan baik. Ada musik juga di sana ya? Ini pasti ini ada dekat warung, jadi ada ribut bang. Maklum lah bang. Iya. Oh, Iya. turun aja bang, yang lain aja Iya. mungkin yang lain aja. Ini karena terganggu nanti, maaf bang. Oke, makasih. Pengikut Yesus palsu. Halo, selamat malam. Halo, saudara Jeffrey. Selamat malam. Halo, Belai. Malu-malu teman kita ini. Ayo teman-teman, silakan yang non-muslim minta permintaan. Belum bisa ya. Halo, selamat malam. Halo. Oh, berarti dengan orang nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Tayo po kita. Makingnya ingat apa na? Ngapa kintu male? Ngapa ki? Garing ki male. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Gangguan kuping. Semangat malam. Malam bang. Iya, Katolik Protestan abang atau Muslim? Malam bang.
Oh, alhamdulillah. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya senang bang dengar-dengarannya kita bang. Alhamdulillah. Iya, syukurlah. Malam ini kita ada bahas tentang pengikut Yesus palsu, Bang. Mudah-mudahan dari pihak Kristen atau dari pihak Katolik ada yang mau bergabung di sini untuk menjelaskan ke kita Yesus yang mereka ikuti itu asli atau palsu kan gitu ya. Kita tunggu teman-teman kita karena ini hal yang penting untuk kita kaji karena amanat agung itu mengajarkan seluruh bangsa untuk menjadi pengikutnya. Iya, mungkin ada yang ingin disampaikan, Bang? Ada bang sedikit. Silakan. Ini kan saya punya mama kan Kristen bang, Nasrani. Iya. Mana dia? Kalau apakah itu bang kalau kita tinggal satu rumah itu? Iya. Kalau satu rumah begitu kita haram atau bagaimana bang? Enggak haram, Bang. Satu rumah enggak haram. Cuman kita harus apa ya? Kita harus menjaga diri untuk tidak makan makanan yang diharamkan. Tetapi sekaitan dengan kita harus berbakti kepada orang tua, iya, wajib hukumnya. Al-Quran surah Luqman ayat 14 itu menerangkan ke kita. Meskipun kita beda akidah dengan orang tua, kita harus berbuat baik kepadanya. Wasainal insan biwalidayhi, itu perintah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi semuanya boleh kita lakukan kepada orang tua kita sebagai bakti kita sebagai anak. Namun yang satu tidak bisa, yaitu ketika mereka mengajakkan kita untuk murtad atau mempersekutukan Allah, itu kita nggak boleh ikut. Tapi selain daripada itu, kita harus memperbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua. Fala tudihuma wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kita nggak boleh taat ketika ada perintah menyembah selain daripada Allah atau murtad. Tetapi selain daripada itu kita diwajibkan mempergauli atau berbuat baik atau berhubungan kekerabatan, kekeluargaan kepada kedua orang tua kita di dunia dengan baik. Seperti itu. Oke. Kita saya mau bertanya. Ya, gimana? Ada saya mau bertanya lagi nih bang. Siap. Bang, kalau tidak diceritakan misalnya orang tua kami kan beda agama, sudah meninggal, apakah kita bisa kasih mandi atau tidak bang? Gimana? Ini kan misalnya kita punya orang tua beda agama, kalau tidak diceritakan bang, kalau dia jadi panggil, apakah kita bisa memandikannya atau bagaimana? Boleh, silakan aja. Selama tidak keberatan keluarga yang lain, enggak apa-apa. Orang tua kandung kan, enggak apa-apa, silakan. Tapi ada juga kata ada juga katanya bang, enggak boleh. Ya, kalau misalnya dari keluarga lain itu melarang, tapi kalau tidak ada, masa enggak bisa? Boleh dong. Orang tua kita urus mayatnya, tidak masalah. Iya. Kecuali melahirkan sebuah polemik yang berujung kepada sara, ya nggak usah. Iya. Ada lagi? Ada lagi nih bang. Kalau misalnya bang To, ini kan kadang juga kita makan satu piring, tapi kita disiapkan juga bang, apakah itu kita mau bedakan piring atau mana juga? Kalau mereka makan makanan yang haram, ya kita harus beda piring. Nggak boleh kita sama piring kalau misalnya mereka gemar makan makanan yang diharamkan di Islam. Tapi misalnya bang To, kalau kita tidak tahu, apakah nggak apa-apa kita pakai piringnya? Kalau nggak tahu ya nggak ada hukum, kecuali dengan faktor sengaja.
Tapi sebaiknya menghindari, kita harus berhati-hati itu. Kita harus lebih mengutamakan kehati-hatian. Apalagi kalau sudah ada tendensi kesengajaan atau ada ketidaksenangan terhadap akidah kita yang baru, ya lebih baik hindari. Oke. Kita sapa teman kita dulu. Halo saudara Pet. Semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan, Abang? Ya betul. Ya selamat berjuang Bang Juma. Siap, makasih Bang. Membela agama kita, agama Siap. Rasulullah, agama Islam. Iya, iya Bang. Selalu sehat, Amin. selalu diberi kekuatan, Siap. dan semangat terus. Tetap semangat. Semangat terus. Ya, kecuali ngantuk ya. Alhamdulillah. Ngantuk nggak bisa dilawan ngantuknya. Ya, Tapi kalau semangat tetap semangat Bang. alhamdulillah. Ya, Iya. cuman itu aja kali. Terima kasih banyak Bang Juma. Oke. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman non muslim yang lain. Iya, iya. Makasih Bang ya. Salam kenal ya Bang. Sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Iya. ada ini juga Bang. Nah, ini perbaruan. Apakah itu Bang kalau kita punya barang kecurian, apakah kita mau ikhlaskan atau bagaimana Bang? Iya, diikhlaskan abangku. Kalau misalnya memang pantas untuk kita ikhlaskan, kecuali kalau barang kita yang hilang itu seperti anak atau hal-hal yang sangat prinsip, ya kita harus laporkan ke pihak berwajib gitu. Tapi masalahnya Bang, kalau dalam hatiku kayak tidak ikhlas sekali, bagaimana itu Bang? Ya kalau nggak ikhlas berarti nggak ikhlas Bang. Iya Bang, masalahnya apa? Saya berat sekali Bang mau ikhlaskan karena hasil keringatku Bang, tiba-tiba langsung dicuri Bang. Iya. Kembalikan kepada Allah untuk menggantikannya yang lebih baik gitu. Pasti ada hikmah di balik semua kejadian. Begitu Bangku. Iya Bang. Bang selamat berjuang Bang. Oke. Terima kasih saudara, makasih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman kita sudah jadi mu'alaf. Oke, semangat malam saudara tentara Romawi. Iya, halo. Dengan tidak mengurangi, Iya, halo. dengan tidak mengurangi rasa hormat beliau, saya sedikit ini nak untuk informasi buat rekan-rekan Islam, janganlah naik untuk mengganggu diskusi. Kasihan beliaunya di sini. Selamat malam. Iya, malam. Halo, dari mana? Sekte mana? Saya Kristen Bang. Oke, baik saudara, silakan dibuka kameranya, kita diskusi baik-baik. Saudara boleh menjelaskan ke kami pengikut Yesus palsu itu yang diterangkan di Bible itu yang mana gitu kan ya? Silakan. Ya. Ya, jadi pandangan abang kalau itu gimana pandangan abang pengikut Yesus palsu itu maksudnya gimana dulu gitu? Konsepnya gimana dulu? Kalau saya sih lebih kepada apa yang ada di Matius 24. Nah, Ketika Yesus ditanya oleh murid, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" kan gitu. Nah, Yesus mengatakan, "Tanda kedatanganku seperti kilat menyambar yang memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat." coba saya Demikianlah kelak nanti kedatanganku yang datang di akhir zaman, kata beliau. Jadi apabila ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku.
Mereka datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Artinya ada pengikut-pengikut penyesat mengatasnamakan Yesus. Itulah mereka yang menjadi pengikut Yesus palsu ini. Seperti itu, Bang. Nah, ini yang sedang kita cari. Gimana menurut abang? Kalau Yesus asli itu jelas pengikutnya Bani Israel. Itu nggak bisa dipungkiri. Mereka nggak makan babi, mereka bersunat, mereka ibadah sabat. Nah, bukankah murid-murid Yesus pada waktu itu kan ada yang bukan dari orang Israel asli, ada orang dari Galilea mereka. Tapi jelas mereka, kalaupun ada orang asing yang menjadi pengikut Yesus, pasti mengikuti Yesus kan. Mendudukkan Yesus sebagai Rasul utusan Elohim, bukan Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Begitu. Dan ketika itu juga mereka merasa kehilangan guru ketika guru mereka terangkat ke langit. Ya, guru mereka terangkat, nggak ada lagi guru mereka. Mereka sadar bahwa ada yang ingin menghentikan misi penyelamatan guru mereka. Mereka sadar bahwa ada yang menggunakan nama guru mereka ke seluruh penjuru bumi untuk menyesatkan banyak orang. Gitu. Jadi yang asli pengikutnya sudah pasti Yudaism, Yahudi. Itu. Apa dalilnya? Dalilnya banyak. Yang pertama, ini secara tegas Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya firman itu dan muridku percaya bahwa Bapa mengutus aku. Artinya murid-muridnya percaya Yesus itu rasul. Kan menjelaskan, Bang. Gimana? Kan setelah itu kan Yesus kasih ke murid-murid, dan dari tingkatan murid-murid itu murid-murid pada saat itu murid-murid yang melanjutkan, Bang. Iya, muridnya kan dipesan jangan ke bangsa lain. Nah, masa ada? Iya. Abang baca nggak di Matius 28 itu dikatakan apa? Abang tahu? Matius 28 itu tidak termasuk dalam misi pengajaran Yesusnya. Ya, boleh saya buktikan. Abang hanya mau pegang Matius 24. Abang hanya mau pegang Matius 24 kan? Tunggu dulu, saya buktikan boleh. Saya kasih tahu. Abang hanya mau pegang Matius 24 kan? Iya. Itu nanti ya kalau di dalam konsep Kristen itu nanti eskatologis lah, itu nanti masanya. Nah, Matius 28 abang nggak mau pegang gitu gimana? Matius 28 itu adalah makhluk asing yang keluar dari kubur itu kan? Iya dong. Harus Anda akui dulu. Coba dulu. Iya. Ketika Yesus datang kemudian ada yang ragu untuk sujud kepada dia menghormat. Lalu kemudian makhluk ini berkata, tunggu dulu, makhluk ini berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya? Ini kan yakin ini jangan kalian kemana-mana. Abang pertama ya. Abang bilang apa? Abang bilang bahwa Yesus datang hanya untuk orang Bani Israel, kemana-mana. Ya. Oh iya, itu. yang asli tapi ya. Yang asli. Yang asli. Ya. Dari situ. Dari situ terus abang jelaskan lagi bahwa Yesus datang melanjutkan kepada murid-muridnya. Ya. Ya kan? Kan murid-muridnya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Nah, itu Anda percaya itu? Anda percaya itu? Salahnya di mana? Salahnya di bahwa Yesus melarang murid-muridnya untuk ke bangsa-bangsa lain. Itu kan dalil. Itu dalil abang. Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan. Itu konteks beda waktu itu. Beda konteks lagi. Beda konteks lagi. Coba Anda bantah dalil itu. Matius 2:10 sama Matius 28 itu 10 itu waktu Yesus masih ada dan Yesus mengutus murid-muridnya kedua-dua untuk pergi memang untuk memberitakan Injil khusus untuk Bani Israel. Khusus untuk Bani Israel. Jangan ke bangsa lain kan? Setelah itu ada nggak larangan di situ? Enggak, kita bahas itu dulu. Ada nggak larangan jangan ke bangsa lain? Enggak, kita sebelum pindah. Ada nggak larangan Yesus kepada muridnya jangan ke bangsa lain? Ya itu pada waktu Matius 10 konteksnya gitu memang. Oke. Konteksnya di situ ada nggak Yesus melarang ke bangsa lain? Ada.
Oke, sip. Terus silakan Anda baca Matius 28. Apa yang Anda ingin jual di situ? Gimana? Ini abang yang baca lagi. Oke. Sebelum saya masuk ke situ, 19, yuk. baca ini 19, 20, Oke. 18, 19, 20 lah. Oke. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku. Jangan bahas Yohanes dulu. Jangan bahas Yohanes. Sabar dulu, ini rangkaiannya dengan itu. Aduh, jangan. Kita nggak bisa didoktrin, Ini, Bang. saudara. Kita nggak bisa didoktrin dengan ajaran pengikut Yesus palsu, nggak bisa. Ya, ini Yohanes dulu, 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Nah, setelah Yesus telah menyampaikan segala firman itu, ada nggak di antara firman itu perintahkan murid-muridnya ke bangsa lain? Ada nggak? Ada nggak? Setelah firman mana? Kan Yesus mengatakan segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan. Semua firman telah aku sampaikan. Ada nggak di antara firman yang Yesus telah sampaikan itu memerintahkan kemudian muridnya ke bangsa lain? Ada nggak? Nah, konteksnya Matius 28 ada. Nah, di Matius 28. Oke. Sekarang segala firman yang Bapa berikan kepada Yesus, Yesus telah sampaikan semuanya atau masih ada yang belum disampaikan? Sudah disampaikan. Sudah disampaikan semuanya. Di antara seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya semuanya, ada nggak perintahnya kepada bangsa lain? Ada. Itu Matius 28 itu baca lah. Loh, itu kan perintah di luar yang tadi. Makanya belajar gunakan logika sehat. Gunakan logika sehat. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Segala firmannya telah Yesus sampaikan. Telah Yesus sampaikan. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Sudah disampaikan. Nah, abang tidak terima. Sudah disampaikan. Nah, setelah Anda mengatakan sudah disampaikan, terus siapa yang menyampaikan firman baru untuk ke bangsa lain? Siapa itu? Ayo. Abang tadi kutip itu abang percaya? Ayo jujurlah padaku. Ayo, jangan ingat. Anda tidak sedang mengajar. Saya seorang Muslim yang paham Bible. Ya, sabar. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Saya tanya nih sama saudara nih, apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Kata saudara, sudah tak ada lagi. Semuanya telah disampaikan. Nah, di antara seluruh firman itu, ada nggak yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak? Atau itu firman baru? Kenapa nggak terima? Itu firman baru kan? Enggak, itu memang firman juga kok. Kenapa nggak terima? Sebelum penyaliban Yesus sudah mengatakan semuanya telah disampaikan, betul? Kan enggak, abang paham nggak sih gini? Abang paham nggak? Setelah penyaliban Silakan. Pakai Apa yang Anda ingin pahamkan ke saya? Apa? Paham nggak gini? Ini loh. Kan firman itu setelah penyaliban itu kan Yesus masih hidup di dunia selama 40 hari itu. Apakah Yesus masih ada firman setelah dia mengucapkan segala firman telah aku sampaikan? Itu kan penekuan itu. Hah? Itu kan penekuan untuk murid-murid itu. Iya benar. Setelah Yesus mengucapkan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Yesus pada saat bangkit itu menegurkan iman percaya. Jangan kau bawa-bawa Yesus baru lagi, itu makhluk asing. Yang saya pertanyakan kepada saudara, apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Ayo, biar saudara sadar bahwa yang keluar dari kubur itu Yesus lain. Saya ulang, makanya jawab dengan jujur. Apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan sebelum penyaliban? Dengar ini. Dengar biar jelas ini. Ya. Enggak, abang terima nggak sekarang? Abang terima nggak bahwa Matius itu pas Yesus bangkit itu Yesus nggak katakan itu? Abang percaya nggak? Saya percaya itu ada ucapan dari makhluk asing yang mengaku Yesus. Saya percaya. Loh, kenapa Anda gengsi mengakui itu? Makanya untuk Anda sadar,
Sekarang dengar. ketika Anda ingin sadar dari keterpurukan Anda ini sebagai seorang Kristen, Dengar, Anda jujur. Anda jujur dulu. Apa sebenarnya mencoba untuk tidak Anda menerima jujur itu? dulu. Anda jujur dulu. Mungkin Anda agak berat memang karena ini baru bagi Abang yang Anda. jujur dulu. Abang yang jujur dulu. Yesus bangkit nggak itu? Naik ke surga itu Yesus bangkit ya? Percaya? Makhluk itu keluar dari kubur sebagai tanda untuk orang-orang jahat. Yes. Percaya kan? Bangkit kan? Saya percaya ada yang keluar dari Nah, kubur. Yesus apa masalahnya? Kalau Itu dipercaya. bukan Yesus. Masalahnya itu bukan Yesus. Dan Yesus. Nah, Itu sekarang sama izinkan dengan- saya mengurai. Izinkan ini saya sama membuktikan dengan- bahwa itu bukan dengar, Yesus. Bang. Dengar nih bang. Ini sama Jangan dengan- sama doktrin, dengan- jangan Anda doktrin saya untuk mengakui Sama bahwa dengan- itu Yesus. Sabar. Itu bukan Yesus Ini yang dengar, keluar dari kubur. Dengar dulu. Silakan. Ya, abang sama Silakan. dengan pada waktu zaman itu, pada waktu orang-orang Romawi yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit sama dengan abang. Dan. Ya, terserah. Ya, sama. Sekarang Sama, permasalahannya, sekarang permasalahannya adalah memalsukan gini lah, sama akhirnya memalsukan data yang valid, akhirnya kayak istilahnya menyebarkan dusta itu sama itu waktu itu zaman. Oke, Anda hanya ingin mendikte saya dengan pola kekristenan. Enggak, Salah. dikte. Anda salah Saya orang. jadi. Makanya jawab ke saya, jawab. Apakah masih ada firman yang belum Yesus sampaikan? Apa? Kaku. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ayo. Lalu yang mengatakan akulah Alfa dan Omega itu siapa? Hah? Akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa? Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku itu siapa? Akulah Yesus sang bintang timur. Siapa itu? Ayo jujurlah. Gini loh bang. Jujurlah. Gini, Jujur. Oh, Jujur. Ini jujurnya abang mau menyesatkan pikiran abang Hey. itu. Abang tidak terima. Hey. Abang terima kan? Ini Hey. Abang terima kan? Abang Apa terima itu? kan? Yesus bangkit. Terima nggak Yesus bangkit? Saya mengatakan kepada saudara, dengarkan Terima baik-baik. nggak Yesus bangkit? Nggak, sabar dulu. Jangan kemana. Saya sudah mengatakan saya percaya ada kebangkitan itu, tapi yang bangkit bukan Yesus yang asli. Hai. Kenapa Anda memaksakan saya mengakui kalau itu Yesus asli, sementara Abang bukan tidak Yesus mengakui. asli? Nah, abang sabar. Kalau abang tidak mengakui itu, nah ngapain juga abang paksakan untuk bahwa itu bukan firman Yesus? Loh, karena Yesus sudah menutup pengajarannya, Cak Ayu. Pasti menutup. Yesus Aduh, tidak menutup terima, ajarannya. Segala firman yang Bukan engkau benar. berikan kepadaku. Kenapa Bang. Anda nggak mau mengaku itu? Kenapa Anda tidak mau mengaku? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah... kenapa merengek terus kayak anak kecil? Abang sama dengan orang-orang Saduki yang tidak percaya kepada Urusanmu itu. Saya berbicara sesuai dengan fakta historis. Oke? Sekarang Historisnya kenapa mana? Anda Historisnya gengsi? mana? Kenapa, Nggak ada. kenapa Anda tidak mau mengakui? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Apakah segala firman yang menjadi jatah Yesus untuk Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel sudah selesai atau masih ada yang lain? Jawab. Apa baca dulu, baca baik-baik dulu dari Saudara, kamu salah lawan. Aku bukan jemaat gereja. Aku ini orang berakal sehat yang belajar Bible. Oke? jemaat gereja kan? Kenapa Anda tidak mau mengakui? Kenapa Anda tidak mau mengakui? Apakah segala firman yang Yesus terima dari Bapaknya sudah Yesus sampaikan seluruhnya atau masih ada yang belum disampaikan? Jawab. Sudah. Di antara firman yang sudah Yesus sampaikan tersebut, ada nggak ucapan Yesus akulah Alfa dan Omega? Jawab. Adalah. Di mana Yesus mengatakan itu? Kan gitu, Akulah Alfa Bang. dan Omega. Hei, Dengar, ya. jangan kau dikte saya. Kau jawab saya. Di mana Yesus pernah mengajarkan kepada kaumnya akulah Alfa dan Nah, Omega? sekarang saya tanya gini, saya tanya aja. Mending Anda turun, saudara. Daripada kamu dipermalukan, kau malu di depan orang banyak gitu loh. Apakah ada Iya, Bang. Yesus pernah Nah, Abang mengatakan dengar ini. akulah Alfa dan Omega? Apa dengar ini? Saudara, tidak mudah kau melumpuhkan argumentasi saya yang berdasar dengan dalil. Roh kebenaran ada di sini. Tidak bisa kau bantah.
Umat Islam ada pada pihak yang benar. Kalian hanya numpang memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Maafkan saya yang terlalu jujur. Ini harus Anda akui. Siapa suruh menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Kalian tidak bisa menghalangi saya. Saya akan menjelaskan, saya akan membongkar, saya akan mengungkap semuanya. 2000 tahun kalian sembunyi di balik nama Yesus. Waalaikumsalam. Silakan. Bang, ajak debat Edis TV bang. Ajak ke sini. Biar lagi mencret lagi ku buat. Biar gak nyebut. Ajak ke sini biar ku buat lagi mencret, biar ku buat dia menjadikan orang yang mempermalukan Kristen itu sendiri. Dia mengatakan terakhir diskusi samaku, kami Kristen selamat bukan karena penyaliban. Dia meruntuhkan ajaran Kristen sendiri. Kalian tidak malu? Kalian tidak malu? Hah? Baca Bible katanya, baca Bible seluruhnya. Ternyata orang Kristen selamat bukan karena penebusan dosa, melainkan karena ketaatan Yesus kepada iblis menurut Edis. Sekarang kau datang, ya Edis. Mau naik lagi adik ini, silakan. Kau mau diskusi sama aku, jangan kau mendoktrin, jangan kau anggap saya ini jemaat, jangan kau anggap saya ini orang Kristen. Buka kameramu. Ya, Kamu kalau dengarkan saya dulu. Dengarkan dulu saya. Pertama, saya lebih tua dari kamu. Kedua, saya lebih paham Bible daripada kamu. Ketiga, saya bukan orang Kristen. Saya bukan jemaat gereja yang bisa didoktrin, didogma. Saya menggunakan akal di dalam menjelaskan sebuah keadaan. Kerangka berpikir saya itu sudah tertata dengan baik. Oke? Jadi Anda ketika saya mengatakan tema ini pengikut Yesus palsu, Anda harus siap nih. Anda harus siap menerima segala konsekuensi yang ada di lapangan. Maksudnya di dalam forum ini. Saya akan menjelaskan kalian pengikut Yesus palsu. Anda harus telan pil pahit itu. Jangan hanya membantah, tetapi fakta, realita, data kamu tolak. Jangan. Memang sakit, tapi itulah fakta. Bayangkan 2000 tahun kalian kemudian kena tipu. Bayangkan itu. Dengar dulu. Ini Oke, saya sedikit lagi, habis itu kau ngomong. Dengarkan saya. Yesus sebelum terjadi tragedi penyaliban oleh orang-orang yang membencinya, yang ingin membatalkan misi penyelamatan yang dibawa oleh dia dari Tuhannya, yaitu penyaliban. Karena penyaliban ini adalah kerja nyata iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan untuk kaumnya Bani Israel. Jadi salib itu bukan untuk menyelamatkan, tapi salib justru membatalkan misi penyelamatan. Sebelum penyaliban terjadi, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Semua firman yang diterima dari Elohim sudah disampaikan, tak ada lagi yang lain. Jadi pergilah ke seluruh dunia, itu penambahan-penambahan dari oknum lain. Akulah Alfa dan Omega, itu bukan Yesus lagi. Akulah Yesus yang kau niaya, itu bukan Yesus lagi. Ini pandangan saya, nanti Anda buktikan kalau saya salah. Kemudian dia mengatakan, akulah Yesus tunas Daud yang datang sebagai bintang timur gilang gemilang. Saya katakan lagi, itu bukan Yesus asli. Yang kalian sembah di gereja-gereja itu bukan Yesus asli. Yang kalian pakai namanya, yang kalian panggil ketika kalian bernubuat mengusir setan, itu bukan Yesus asli. Itu penyampaian saya. Tolong dibantah dengan dalil. Silahkan. Silakan. Nah gini, kan abang tadi bilang sesuai forum, sesuai ini, sesuai dengan doktrin, sesuai dengan dalil. Nah, sesuai dengan pemahaman dan abang lebih paham atau abang lebih tahu lah itulah. Nah, sekarang yang pertama, nah, abang tidak terima, abang hanya mau mencopot-copot sebagian-sebagian dan abang tidak terima semuanya. Satu itu kesalahan abang. Saya bantah. Segala firman yang engkau berikan, segala firman, bukan comot-comot. Segala firman, tinta merah dari A sampai Z, semuanya Yesus sudah sampaikan kepada muridnya. Ada nggak di situ dia mengatakan pergilah ke seluruh bangsa? Nggak ada. Nggak ada. Ayo, bantah lagi. Apa baca keseluruhannya nggak? Nggak baca kan? Segala firman masih ragu.
Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kurang apa lagi? Kan abang terima nggak gitu loh, semua firman itu apa namanya setelah Yesus bangkit itu Yesus bangkit atau tidak, abang terima itu nggak? Tidak, itu bukan Yesus lagi. Apa atas dasar apa gitu loh? Karena membawa firman-firman baru yang Yesus tidak pernah ajarkan. Tidak, maksudnya itu udah berapa? Loh, kan segala firman telah aku sampaikan. Harusnya kalau itu adalah Yesus, baca nomor 20-nya saudara. Baca nomor 20 dari Matius 28 itu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kuperintahkan siapa di situ? Nah, sekarang yang kamu lakukan apa hari ini? Kau menyembah Yesus itu perintah siapa? Ada perintah Yesus asli pernah mengajarkan menyembah dirinya di hari Minggu? Ada. Kalau saya kasih gimana? Silakan. Dengan senang hati. Silakan, saya tutup Komal. Saya tutup Komal, saya tutup Yayasan Apologet Islam Indonesia kalau ada. Silakan. Tunjukkan. Itu nanti kita kemana-mana. Abang harus jawab dulu. Loh. Anda menantang saya kalau ada gimana? Silakan tunjukkan. Ya, jawab dulu ini. Enggak, jawab dulu ini baru saya kesana lah. Jawab dulu. Ya. Nah, sekarang yang dikatakan di situ bahwa segala firman yang kuperintahkan itu siapa? Yesus yang asli. Di Matius 20 kan? Matius 28 kan? Matius 17 nomor 8. Salah ente. Matius 28 itu kan segala firman kuperintahkan, pergilah dan baptislah dan ajarlah, itu siapa? Perintah siapa? Itu makhluk yang keluar dari kubur, bukan Yesus. Nah, ini tidak terima. Susah kalau tidak terima. Anda sendiri menerima nggak bahwa Yesus sudah menyampaikan segala firman? Saya terima, tapi itu juga firman. Firman. Apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Ini loh abang. Kan Itu nggak mau jawab. Kamu nggak mau jujur deh. Kamu nggak mau jujur. Abang, apa ini? Apakah masih ada firman yang belum Yesus sampaikan? Firman apa? Nah itu kan mulai pura-pura bingung kan? Kan Yesus mengatakan segala firman, semua firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Muridku telah menerima segala firman itu. Pertanyaan saya, apakah ada Yesus mengajarkan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku kepada muridnya? Adakah firman itu mengatakan itu? Firman yang disebut di ayat yang abang baca itu. Segala firman yang Yesus ucapkan, Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ada nggak Bapa memerintahkan kepada Yesus untuk berkata pergilah ke seluruh dunia jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak Bapa firmankan begitu kepada Yesus? Ada nggak? Ada nggak? Dulu ini saya jelaskan biar kita jangan kemana-mana. Saya bertanya, ada nggak? Terlalu banyak lari kemana-mana. Anda yang lari, saya masih di situ. Iya. Oke. Yang abang, ada nggak Bapak mengajarkan kepada Yesus, ajarkanlah kepada muridmu untuk ke seluruh bangsa. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridmu. Ada nggak? Gimana? Aduh, sabar dulu lah, biar kita jelaskan biar jelas ini, biar abang paham dulu biar. Ya, akui dulu bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan pergilah ke seluruh bangsa. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu? Itu perintah untuk pergi. Ada nggak Yesus pernah mengajarkan itu? Pernah nggak Yesus mengajarkan muridnya untuk pergi ke seluruh bangsa? Perintah, ajaran sama, nggak paham nggak? Ajaran sama ini, ajaran itu untuk dilakukan gitu loh. Nah, yang di Matius, yang di Yohanes 10 itu kan segala firman itu udah diajarkan ke murid-murid. Nah kan? Yohanes 17 nomor 8. Nah, segala firman kan? Segala firman yang diajarkan kan? Iya. Nggak terima ini. Dengar dulu. Iya. Itu kan segala firman kan? Yang dari Bapa. Di Matius 28. Nah, segala firman diajarkan dari Bapa ke murid-murid kan. Nah, di Matius itu karena Yesus bangkit dan Yesus tahu bahwa dia hanya beberapa 40 hari kemudian dia akan diangkat ke surga. Nah, ini adalah firman yang diajarkan ini. Yesus suruh mereka untuk pergi. Bukan hanya mereka tapi mereka untuk beritakan. Baca nomor 20-nya, Adik. Baca nomor 20-nya. Baca nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Kuperintahkan Kuasa kepadamu. Salah Oke, yang gimana? telah tolong tunjukkan perintah Yesus menyembah dia. Oh. Enggak, aman terima nggak yang itu loh? Yang ini lu bapak kesalahan lagi. Coba ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Mana perintahnya Yesus untuk menyembah dirinya? Mana perintah Yesus untuk ibadah minggu? Mana perintah Yesus untuk makan babi? Mana perintah Yesus? Mana? Yang menghantarkan orang menjadi Katolik, Protestan atau yang lainnya? Mana? Karena ini loh abang. Ada atau Abang tidak terima ada? nggak perintah? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Abang terima nggak itu perintah itu? Yesus ajarkan itu perintah nggak untuk pergi ajarkan itu? Iya kan tertulis begitu. Ajarlah mereka. Yang enggak gini baru kita lari ke masuk ke ajaran itu. Ajaran itu sabar dulu ajaran. Nah, Iya. abang kan nggak terima kan? Nggak terima bahwa firman itu sudah selesai di Matius. Sebelum 17. penyaliban firmannya sudah selesai. Nah, terus yang perintah lagi untuk lakukan ajaran yang sudah diajarkan ini, perintah untuk lakukan itu di Matius 8, abang terima nggak? Tadi nggak terima, sekarang terima nggak? Oke, dengarkan saya. Ketika ada oknum yang memerintahkan murid Yesus mengajarkan segala sesuatu yang telah Yesus sampaikan, kalau itu Yesus asli, maka murid-murid akan mengajarkan segala firman yang telah Yesus sampaikan. Makanya saya bertanya, ada nggak firman di antaranya mengajarkan muridnya untuk mengajak orang lain menyembah, menuhankan Yesus? Ada nggak? Ada ajaran, kalau ada orang dan bukti-bukti ada, nggak perlu Di ma- kata pun. Di mana Yesus mengajarkan muridnya untuk menyembah dirinya seperti yang kalian praktekkan hari ini? Begini, apakah seorang nabi perlu? Apakah seorang nabi nggak perlu dari Jangan kau tindakannya, dari ludahin, perbuatannya? jangan kau ludahin Matius 5:20 itu, 28:20. Nah, Ajarlah perbuatan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di mana Yesus telah memerintahkan menyembah dirinya seperti yang kalian praktekkan di gereja. Lah penyembahan itu kita sebagai manusia tahu diri bahwa dia itu Tuhan, langsung menyembah tanpa dia suruh. Ah, inilah yang saya maksud. Itu bukan Nah, Yesus. Ini sekarang saya tanya balik. Sekarang saya tanya balik. Allahu Akbar. Ini. Apa itu? Ini loh, seorang figur figur Figur. gelarnya sudah ada. Ya. Perlu dia perlu berkata bahwa hormati saya baru kita hormati. Yang Matius 5:28 itu Nah, nomor ini nomor secara 20 itu. bukan logikanya biar paham gitu loh. Gak perlu orang ucapkan pun, dari prakteknya, dari perkataannya, dari ajarannya, dari mujizat-mujizat yang dilakukan, dari buktinya, dikasihnya, itu menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Dan secara jelas murid-murid mempraktekannya dan menyembah dia. Apakah itu salah? Apakah perlu berkata lagi bahwa Saya tidak perlu bernarasi. Saya cukup membaca ungkapan Yesus. Dengarkan. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Nomor 21-nya. Barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang telah mengasihi aku. Tahu nggak perintah di situ apa? Perintahnya, apa yang diperintahkan Yesus? Baca Matius 19 perintah Yesus itu. Ini biar Kan perintah Yesus kan. Saya tidak bisa mengada-ngada, saya berdalil. Ini mengada, ini terlalu mengada. Dengar dulu ini. Perintah Yesus kan. Tahu nggak perintah yang di Yohanes tadi itu perintah untuk apa? Lakukan untuk perintah apa? Perintah untuk melakukan ketaatan terhadap perintah Bapa. Nah, perintah apa? Perintah Bapa apa yang diajarkan di Matius 17? Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah Itu di lain. situ kan? Itu yang diperintahkan di situ. Nah, terus kenapa kamu membuat ilah baru bernama Yesus? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa membuat ilah baru? Ayo, jawab. Siapa yang mengajarimu membuat ilah baru bernama Yesus itu siapa? Ayo. Apa percaya Yesus itu bisa menyelamatkan manusia? Justru karena itu dia menyelamatkan manusia, makanya disalib supaya berhenti menyelamatkan manusia. Nah, ilmu Anda itu suruh dosenmu ke sini hadapi saya. Salib itu adalah salib logika itu. abang itu terlalu sempit. Dengarkan, salib itu adalah misi iblis untuk menghentikan Yesus menyelamatkan manusia. Ilmu kamu nggak sampai ke situ kan? Nggak paham kan abang?
Tuh, saya memahamkan kamu Abang nggak sekali paham. lagi. Abang nggak paham. Abang Kamu nggak paham. kaget karena kamu Nggak, bukan kaget. Saya berhadapan paham. dengan orang. Itu nggak masuk itu. Salib itu bukan untuk menyelamatkan. Salib itu justru untuk menghentikan misi penyelamatan. Tapi Apa tapinya? Tapi diramu oleh Yesus palsu bahwa salib itu menyelamatkan. Yesus palsu lagi. Lu ya dong. Makanya belajar deh, kamu pasti kaget. Saya bilang, Nggak kaget. tanya dosenmu, suruh Nggak kaget, dosenmu, itu adalah dosen hal yang- teologimu hadapi aku gitu loh. Abang, ini dengarin. Itu nggak kaget, itu adalah hal sekecil kuku itu loh. Tapi apa Sekarang paham itu? Oke. Sekarang penyaliban itu berasal dari orang yang percaya Yesus atau orang yang tidak percaya Yesus? Tidak percaya? Tidak percaya. Berarti penyaliban itu adalah hadiah dari orang-orang yang tidak percaya Yesus kan? Penyaliban itu enggak, sekarang saya tanya, penyaliban itu enggak ini, biar jelas. Saya tahu dari raut wajahmu itu kamu ingin menggali ilmu dari Bang Suma. Saya tahu. Hai Yesus. Saya tahu. Ilmu menyesatkan. Saya ini sarjana psikologi pendidikan. Saya tahu wajahmu. Saya tahu wajahmu sedang ingin menguras ilmu dari Bang Zuma. Jangan itu gengsi terlalu untuk sok itu. Justru Itu kamu terlalu sok, harusnya Bang. Abang nggak paham jujur sebenarnya. aja, Bang Zuma saya ingin belajar. Dah selesai. Nah, apa saya belajar dari orang yang comot-comot ayat yang tidak mengerti konteksnya? Saya tidak cuma ayat, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Kesimpulannya segala firman itu, dengar. Kesimpulannya segala firman itu Yesus Rasul atau Yesus Tuhan. Awas jidatmu. Awas jidat. Kesimpulan dari seluruh firman yang Yesus sampaikan itu sama dengan manifestasinya adalah Yesus Rasul atau Yesus Tuhan. Awas jidat. Segala firman yang kuucapkan itu kan. Segala firman yang Yesus dakwakan kepada muridnya, segalanya, semuanya, dari A sampai Z, itu manifestasinya Yesus Rasul Tuhan atau Yesus Tuhan itu sendiri. Awas Jadi jidatmu. guru memang mengatakan kepada murid-muridnya. Mulai ngaco dia. Mulai Ini susah nih kalau belajar. Sekali lagi, saya ulang lagi. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya menghantarkan muridnya mengakui Yesus itu Rasul atau Tuhan itu sendiri. Yesus itu Tuhan. Bukan. Masalahnya gimana? Kamu bacakan saya Yohanes 17:8. Sekarang kau kena di sini. Kena kau ini. Kena kau baca. Kena kau di sini. Kena. Oke. Yohanes 17:8. Yohanes 17:8. Nah, bagus. Aku suka Kena kalau kau di sini. konteksnya itu bagus. Kena kau sini, Dek. Biar kau tahu bahwa kau itu bukan pengikut Yesus asli. Haha. Silakan. Masuk surat berapa? 17 Yohanes 17:8. Nah, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka benar-benar telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Salahnya di mana? Tadi kau mengatakan bahwa murid percaya bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri. Itu salahmu. Saya nggak ada salahnya. Segala firman yang telah Yesus sampaikan ke muridnya menghantarkan Bani Israel muridnya percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Tuhan gitu. Gimana? Masih mau? Masih ada perlawanan? Masih ada perlawanan? Konteksnya abang apa itu loh? Konteksnya abang apa ini? Segala firman yang Yesus terima dari Elohim. Abang hanya mau satu ayat itu aja kan? Segala firman loh. Nggak mau beri satu ayat itu aja kan? Debat di Segala firman. Mau apa lagi? Segala firman yang nggak gini. Sekarang gini. Abang mau lihat konteksnya atau abang mau cuma satu ayat itu aja? Saya ulang. Segala firman itu. Ini jawab dulu ini. Segala firman itu apakah comot-comot? Jawab dulu. Kalau nggak jawab Segala firman itu comot-comot atau gimana? Dengar ini. Sekarang ini. Saya tanya abang mau lihat konteks 17 itu full, kita bahas full, atau mau hanya satu ayat itu aja? Kalau satu ayat aja itu lari dari konteksnya terlalu jauh. Oke. Sebelum kita bahas beberapa ayat dari data ayat 17 itu, mulai dari dia berdoa. Cuma full aja. Ya nggak apa-apa. Dia berdoa.
dia mengatakan dirinya dia hanyalah utusan untuk menjadi hidup kekal harus mengemani dia sebagai utusan, terserah. Sekarang izinkan saya ingin mengulas, ingin mendapatkan uraian dari saudara ini. Segala firman itu maksudnya apa? Apakah comot ayat kalau segala firman? Itu memang comot ayat tadi. Comot ayat itu bukan perkataan itu perkataan. Segala firman kau katakan comot. Paham nggak apa sih comot itu tadi yang saya ngomong comot itu? Ya, Anda ingin menuduh saya seperti Kristen hanya dengan mencomot aku dan Bapak adalah satu. Kalianlah itu yang comot-comot kayak gitu. Siapa yang melihat aku sama melihat Bapak comot nih Itu kan kamu yang comot. Kamu yang comot data-data begitu. Kau menyebut aku guru dan Tuhan yang betul. Akulah guru dan Tuhan. Comot. Kamu yang comot. Anak manusia adalah Tuhan untuk hari Sabat. Kamu yang comot. Padahal semua firman itu ketika sampai kepada muridnya menurut Yesus percaya kalau Yesus itu adalah Rasul, bukan Tuhan. Kamu salah karena kau sudah terlanjur Kristen. Enggak gini, sekarang tanya. Abang tadi bilang muridmu itu mau mengakui bahwa Yesus itu adalah Rasul. Nah, pertanyaan saya, ada nggak pengakuan murid dalam Alkitab bahwa Yesus itu Tuhan? Tuhan dalam perspektif mereka. Enggak, ini saya tanya. Iya, Tuhan dalam perspektif mereka, bukan perspektif orang Indonesia. Ada tidak? Apa tuh? Ada tidak? Kalau ada berarti Yesus bohong. Ya sudah. Nah, sekarang Yesus bohong berarti. Yesus bohong berarti. Abang tidak terima kan? Yesus bohong berarti. Yesus yang mengatakan. Dengar, Yesus yang berkata, lembutkan hatimu. Yesus yang berkata bahwa segala firman telah aku sampaikan ke muridku telah menerimanya, muridku percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Bohong tak Yesus itu? Bohong gak Yesus? Kalau muridnya mengaku kalau dirinya adalah Rasul utusan Tuhan, bohong gak Yesus? Jangan kau comot-comot ayat. Ini dengarin ya bang. Abang yang comot dari kitab kami. Ini kan Alkitab kami nih. Yesus yang mengatakan. Yesus yang mengatakan segala firman telah Yesus sampaikan ke muridnya. Setelah muridnya menerima segala firman itu, menurut Yesus muridnya percaya kalau dia Tuhan atau dia utusan Tuhan. Menurut Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Segala firman yang kau berikan, dengar. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus Tuhan, gitu. Mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan, gitu. Ada Yesus mengatakan. Kamu mendengar nggak kami? Kamu mendengar nggak ini? Anda lembutkan hati dulu. Mau dengar nggak ngomong ini? Lembutkan hatimu dulu. Akui, jangan kau bengkokkan. Kalau sendiri malas debat serius, malas ngomong. Ya turun. Saya nggak bisa memaksa kamu untuk waras. Kalau kamu gila permanen silakan. Dengar dulu makanya ini. Dengarin. Apa itu? Apaan tadi? Apa? Kamu kalau mau menyombongkan diri di hadapan Yesus silakan. Saya tidak memaksa Anda untuk keluar dari agama Anda. Saya sedang mencari pengikut Yesus palsu. Anda berjuang mati-matian, Anda tidak akan pernah bisa lepas dari sana. Camkan itu baik-baik. Maka adalah lebih baik dosen lu suruh ke sini hadapi saya. Jangan ente yang baru belajar. Silakan, semangat malam. Ya, selamat malam saudara belanja ringan. Ya, halo. Muncul lagi. Anda mau kusiksa, udah siap kusiksa malam ini? Mari kita saling menyiksa. Oke. Sehat. Selalu sehat. Kalau Bang Juma udah sehat, ya kan, baru ada semangat, ya enggak? Iya, terus. Kalau sudah nggak sehat, Bang Juma berarti masuk rumah sakit, kan gitu kan? Iya, betul. Oke, mulai apa nih? Pengikut Yesus palsu. Kenapa dengan kepalsuan? Apakah Bang Juma ini udah asli nih, Bang Juma ini? Pengikut Yesus palsu itu ada, mereka banyak, dan mereka di bumi ini menyesatkan banyak orang. Terutama mereka masing-masing menyesatkan keturunan mereka untuk menyembah kepada sosok yang bernama Yesus itu.
Karena Yesus yang asli tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Sepakat enggak kita di situ? Pengikut Yesus yang palsu atau Yesusnya yang asli dan palsu, yang mana satu? Yang jelas. Kalau Yesusnya palsu, pengikutnya pasti palsu. Itu udah beda karakter itu. Coba lebih jelas lagi lah. Yesus mengatakan ada Kristus palsu kan? Anda akui nggak itu? Iya, tapi ini temanya kan pengikut Yesus. Kita fokus pada pengikut aja, Bu. Iya, pengikut Yesus palsu kan? Pengikutnya. Oke. Iya. Oke. Bagaimana rupanya menurut Bang Juma pengikut Yesus palsu itu seperti apa? Pengikut Yesus palsu itu pasti mencerminkan ajaran rutinitas ritual keagamaan yang tidak sesuai dengan praktik yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Salah satu contoh menyembah Yesus, menuhankan Yesus, beribadah kepada Yesus, menyetarakan Yesus setara dengan Elohim pencipta langit dan bumi. Sebenarnya orang Kristen itu bukanlah satu subjek yang ingin bawa menuhankan Yesus, tapi Yesus sendiri sudah datang memang berbuat dan bertindak laku sebagai Tuhan. Anda salah. Inilah kebetulan Anda membahas Kenapa itu. salah? Dengarkan saya. Saya ada dalil. Aku ada dalil loh. Silakan. Dengar dalilku ya, buka di situ Yohanes 8 ayat 58. Apa katanya? Apa katanya? Ya udah buka. Anda yang bawa. Silakan Anda yang bawa. Jadi gini, kalau nggak mau buka, saya akan ngomong sama Anda biar tahu bahwa Yohanes 8 ayat 8 itu dikatakan sebelum Abraham Nabi Ibrahim itu Yesus sudah ada. Pertanyaan saya, pakai logikamu sekarang. Kalau ada manusia yang sudah ada sebelum Nabi Ibrahim, siapakah gerangan dia? Apakah si Juma? Saya boleh bicara? Sudah terjawab semua. Oke. Sudah bingung dia. Oke, lanjut. Amsal 8. Salomo berkata, aku ada sebelum langit digariskan. Jago mana dengan Tuhanmu Yesus? Mau kencing darah kau kan? Mau kencing dulu. Siapa duluan Amsal Salomo dengan Ibrahim? Siapa duluan? Salomo mengatakan aku ada sebelum langit digariskan. Yesus berkata aku ada sebelum Abraham. Duluan mana langit daripada Abraham? Itu jangan ngarang. Saya buka sekarang. Coba baca Amsal. Sakit hati. Amsal 8 Anda buka silakan. Bentar. Iya. Jangan nangis tapi ya, jangan nangis. Gugur lagi Yesus. Oh Yesus, namamu dijual tapi gugur lagi. Ayo. Amsal 8 ayat berapa, Bang? Anda baca di mana itu ya? Coba baca 22. 20 sampai 22 coba Anda baca. Sakit aku na 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 na. Amsal 8 ayat 20 sampai 22 ya, sesuai dengan baca satu perikop sampai data berapapun Anda boleh baca silakan. Enggak, kita biar satu persatu dulu. Jadi saya baca dari 20 ya sampai 22 ya. Iya, silakan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Iya. Supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Apa? Di mana yang menyebutkan dia lahir sebelum ada? Ya, makanya baca terus. Oke. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Menurutmu ini ayat untuk siapa? Loh, kakak kau bilang. Menurutmu ini ayat sama siapa? Lihat perikopnya di atas.
Kenapa lagi menangis? Menurutmu ini siapa? Bukan, ini bukan berarti Salomo yang sudah ada sebelum dunia dibentuk. Tidak Di situ. mungkin juga. Loh, tidak mungkin juga. Mulai biru mukanya, keringat dingin Bukan. dia. Yang mengatakan ini siapa? Tengok dulu huruf-huruf awalnya. Iya, Itu mulai lagi. pada dirinya. Ya itu terserah Anda lah kalau itu anggapanmu, tidak masalah. Karena substansinya apa? Salomo ada sebelum langit digariskan, sebelum bumi ada, bahkan itu sebelum enggak ada benar. cakrawala Itu Anda ada. yang mengklaim. Loh, kenapa Anda menangis? Loh, kalau Yesus tadi dia langsung subjek loh, subjek. Kalau di sini ini Amsal 8 ini bukan berarti Salomo sebagai subjek di sini. Dia mengatakan ketika ia mempersiapkan langit, aku Loh. ada di sana. Ya. Cuma Baca nomor 27. Pasal yang 22 itu. Coba 27 kau baca. Baca 27. Jangan goyang dulu, jangan oke, goyang. 27. Jangan goyang. Ini Bang Juma, ayat ini merujuk justru kepada Yesus. Berarti Yesus ciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Bagaimana? Berarti Yesus ciptaan. Ketika ia menggaris langit pada permukaan air samudera, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kata, tidak ada juga dikatakan diciptakan. Kalimat diciptakan Nomor tidak ada. 20. Kreator. Nomor 20. Di sini tidak ada bahasa kreator loh, bukan Nomor bahasa 20. aslinya. Nomor 20-nya baca. Apa 20? Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah Terus? jalan keadilan. Kenapa? Dengan ayat ini. Kalau Anda melihat Amsal 8 ini, jelas dia mengatakan dia diciptakan. Dua-duanya tegas dikatakan di situ. Coba dua-duanya. Di mana ada kalimat diciptakan Juma? Dua-duanya. Hebat kali Salomo nggak Dua-duanya tadi diciptakan. udah 2 kali saya baca loh. Nomor 22 Anda tegaskan kembali, Anda mau baca supaya Anda paham. Tuhan telah menciptakan aku sebagai Jedar. permulaan perkataan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Itu untuk Yesus. Tahu nggak bahasa aslinya itu apa? Udah pernah dieksegesa? Udah pernah kau dalami dia frasa-frasa aslinya, bahasa aslinya? Udah paham artinya? Itu. Jadi jangan gagal paham dulu. Ya udah, gini. Sudah kubilang Anda udah siap aku siksa belum? Gini, Jum. Kalau berarti sekarang Juma konsep berpikirnya mau lebih tua Tuhan Yesus sama Salomo, kira-kira gitu. Siapa lebih tua gitu? Anda yang menuhankan Yesus hanya gara-gara berkata aku ada sebelum Abraham ada. Anda, Salomo mengatakan aku ada ketika langit baru akan digariskan. Menrasa itu matu aika masih. Gimana? Tidak demikian maksud apa yang ditulis dalam Alkitab. Minum dulu. Ada air Minum. di sini di kamar. Oh. Udah, kembali ke temamu. Kau kadang-kadang bikin tema tapi kau bahas langit temamu, kau bahas pula ke perut bumi. Anda tadi yang membahas aku ada Abraham sebelum Abraham ada. Ya tapi aku masih dalam konteks di perjanjian baru, masih dalam konteks Yesus. Supaya Anda itu cakrawala berpikirnya itu berfungsi. Udahlah, nggak usah cerita cakrawala. Aku aja lah, temamu langit, kau bahas isi perut bumi. Memang kerjamu seperti itu tiap hari. Konsisten juga tuh sama judul lu. Allahu Akbar, Masya Oke, Allah. kembali ke temamu. Kau sendiri yang bikin Silakan. tema ini. Silakan. Yesus palsu, maksudmu bagaimana? Pengikut Yesus palsu itu adalah dia yang menggantikan kemuliaan Tuhan Elohim dengan menggantikan sosok asing bernama Yesus untuk dituhankan. Pengikut yang palsu kok kenyataannya seperti itu. Itu namanya bukan pengikut, itu namanya Pengikut dari palsu. Pengikut Yesus palsu adalah mereka yang mendudukkan Yesus untuk menggantikan kemuliaan pencipta langit dan bumi dengan Yesus. Itu pengikut Yesus palsu itu. Karena mereka membuat ilah baru bernama Yesus. Mereka melantik Yesus yang adalah rasul sebagai pengganti Elohim. Jadi apakah menurut Bang Juma kalau memvalidasi seseorang
katakanlah yang kita sebut memiliki satu predikat yang istimewa itu harus selalu melalui suatu declare. Atau kadang-kadang hadir seorang tua yang kelihatan kumuh, tapi dia justru adalah misalnya dewa gitu loh. Bagaimana dengan itu? Saudara, kan jelas Yesus itu pernah hadir di muka bumi kan. Dia Jawab adalah dulu pertanyaan saya, Bung, supaya adil. Apa itu? Anda bertanya? Loh, iya tadi kan sudah bikin saya buat sedikit tadi analoginya, ya kan? Oh, analogi, Karena analogi. kami seorang Kristen ini, Bang Jom, tidaklah melulu seakan-akan ingin mempertuhankan, seakan-akan kami mendeklarasikan aturan manusia biasa menjadi Tuhan gitu. Kan kamu menggiringnya seperti itu, bukan juga demikian. Tetapi Yesus kita anggap dan kita pertuhankan karena perbuatannya udah perbuatan Tuhan. Oke, bagus ini. Nah, boleh saya baca satu dalil? Boleh baca, jangankan 1, 1000 dalil pun boleh. Dua aja kalau gitu, satu aja dulu. Yohanes 5 nomor 36, kesaksian Yesus tentang dirinya. Anda kan cuman semangat menyembah ini ceritanya kan. Yesus mengatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, dan pekerjaan itu dan itulah yang aku kerjakan hari ini, dan itulah yang aku kerjakan, dan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus, seluruh mukjizat yang Yesus kerjakan, itu mukjizatnya bersaksi kalau dia rasul, bukan bersaksi kalau dia Tuhan. Sekarang begini, kalau Anda bisa mengatakan ini, yang terakhir kalimatmu ini, coba buat klasifikasi mana perbuatan Tuhan, mana perbuatan rasul. Klasifikasikan dulu. Itu dijelaskan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu dengan pasti yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, yang melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus sebagaimana yang kalian tahu. Cakep toh? Oke, baik. Sekarang saya hantar pemahamanmu, menyempurnakan pemahamanmu kepada bahwa Yesus yang adalah perantara tapi menjadi Tuhan, bagaimana mekanismenya. Ingat ya, tidak satu pun kami orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu bukanlah perantara, ya. Konon saat dia ada di bumi. Kita jangan bicara konteks hari ini ya. Konon saat dia di bumi 2000 tahun yang lalu. Tak satu pun orang Kristen yang pernah berkata, termasuk bapak-bapak gereja, para pendeta, uskup, bahwa Yesus itu bukan perantara. Lalu yang menjadi kontradiksi dengan pendapatmu itu yang mana? Kami sendiri sejak dulu menganggap Yesus itu ya perantara. Tapi perantara sebagai bentuk wujud manusia yang diutus Tuhan melalui kandungan Maria, lalu kemudian ini menjadi suatu inkarnasi di mana keilahian Yesus kemudian kembali kepada natur yang sebenarnya, yaitu hari ini naik ke surga dan bersemayam menjadi Bapa kembali di surga. Lalu masalahmu di mana sama lu? Masalahmu di mana? Masalahmu Jom dengar ya. Masalahmu lu nggak percaya, ya udah terserah lu aja. Mau mati lu dikubur, mau masuk neraka lu, itu urusan lu aja. Saudara, ada benarnya yang Anda sampaikan itu? Memang benar, bukan ada benarnya, memang benar. Lu aja yang nggak percaya karena otak lu itu keras seperti batu, nggak mau percaya. Lu itu kayak Thomas, tahu nggak? Di dalam Alkitab itu ada Thomas. Kalau nggak dia rabah itu bekas tombak di dalam di tubuh Yesus, dia nggak percaya kalau itu Yesus yang disalib. Sampai Yesus bilang, Thomas, sekian lama engkau bersamaku, tapi kau tetap tidak percaya. Oke, sekarang rabalah bekas dadaku yang ditombak. Lalu dirabahnya. Lalu dia berkata, kalau begitu, betullah firman-Mu yang mengatakan kau adalah yang datang itu. Kaulah Allah, kau juru selamat. Lalu kau harus seperti itu. Ya udah, kalau cuma ingin seperti Thomas, ya nggak apa-apa. Itu anugerah Tuhan. Syukuri aja. Izinkan aku berbicara, membahas si Thomas ini. Sebelum penyaliban, Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang, melakukan tanda dahsyat, melakukan mukjizat, melakukan kekuatan-kekuatan. Fungsinya sekiranya mungkin menyesatkan Thomas.
baca dalil Matius 24 nomor 23 24. Jangan dulu panik. Sabar dulu, santai. Jadi Oke, ku baca. tunggu, sabar dulu. Izinkan saya dulu mengurai. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Nah, Semua pasal ini banyak kali nggak selesai sampai pagi nih baca-bacanya ini. nah, itu Anda harus tahu itu. Saya mengkutui itu semua. Maksud saya, Anda cuma modal substansinya doktrin. loh. Kita di sini bukan kuliah pakai teoritis. Kita kalau membaca-baca satu buku Sekarang- nggak habis-habis. Kita Sekarang substansi aja ini oke, dulu kan substansinya jelas. palsu. Oke. Sekarang begini, Anda membawa data itu. Orang yang mengaku Yesus ini meminta tangannya diraba, kakinya diraba, agar muridnya percaya dia Tuhan atau percaya bahwa dia bukan hantu. Itu dulu. Supaya mereka yang ragu menjadi percaya bahwa itu Yesus. Itulah dia, Yesus yang Bukan hantu. bukan hantu, nggak ada cerita. Ya, hantu. Kadang-kadang pintar. ini apa melebar-lebar. Pintar Kamu aja sekali. ini pengikut palsu lari kemana-mana. Kau bahas lagi. Ya, Anda yang lari ke situ. Kenapa? Saya selalu konsisten Anda menganggapnya pada Yesus itu Tuhan. pengikut Yesus palsu. Anda menganggap Yesus Tuhan, murid yang asli menganggap Yesus Rasul. Itu saya katakan Anda di situ. Itu kan tafsiran lo. Di mana ada Itu pengaku- kalimat seperti itu? Yohanes 17:8. Enggak. Yesus sendiri yang mengatakan. Tunggu dulu. Kasih aku. Jangan lanjutkan yang salah. Tadi kan kau bilang murid-murid Thomas saja yang ingin tahu bahwa itu Yesus. Tapi kalau yang lain taunya itu adalah rasul. Di mana ada kalimat seperti itu? Yohanes 17:8. Kok lari ke Yohanes? Nah, kan pengakuan Yesus, harus pengakuan Yesus. Saya nggak mau pengakuan yang lain. Kita pada konteks waktu Thomas tidak percaya, lalu Yesus bilang, rabalah Inilah tombak ini katanya. Itu di mana? Inilah kesalahan saudara. Karena Anda Kenapa jadi menganggap yang keluar, yang disalib itu Yesus. Kesalahan Anda itu di situ. Sehingga semua ucapan makhluk yang keluar dari kubur ini Anda anggap itu ucapan Yesus. Itu salahnya. Salahnya Anda di situ. Saya nggak ada mengatakan semua ucapan yang keluar dari kubur sampai kita konteksnya pada Itu saat kan- Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah perkumpulan murid-muridnya yang sedang galau karena Yesus Anda menganggap itu Yesus, kan? Karena Yesus gurunya itu sedang dikubur di dalam persepsi mereka karena memang dikubur kan. Terus mereka berkumpul pada posisi galau karena kehilangan induk lah, seperti anak ayam kehilangan induk. Tapi tiba-tiba Yesus hadir di tengah mereka, lalu mereka ketakutan karena mereka beranggapan Yesus sudah dikubur kok tiba-tiba ada di sini. Dan akhirnya Yesus bilang, kamu jangan takut, ini saya. Aku kan udah pernah ngomong itu waktu kita sedang bagi-bagi pecah-pecah roti. Aku udah pernah ngomong sama kalian, apakah kalian tidak ingat bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga dan sekarang Anak manusia. aku bangkit. Kenapa kalian Anak takut, manusia, katanya? anak manusia, bukan aku. Anak manusia akan bangkit, bukan aku. Anak manusia itu Yesus anak manusia. Bisa Ini kan jadi penyebutan bom-bom, mulut saya loh. bisa jadi Edis, bisa jadi RK yang bangkit. Namanya anak manusia. Nah, oke, kita kembali ke tema. Udah, supaya kita sehat nih diskusinya. Tunggu. Kesalahan Kristen itu adalah ketika ada pewarta menceritakan tentang Yesus, dianggapnya semua yang mereka ketuliskan Yesus itu dianggap benar-benar Yesus gitu loh. Itu kesalahan saudara. Oh iya, itu nggak boleh seperti itu. Aku juga sepakat itu. Sedangkan ketika Anda membaca dalil, ada sosok manusia yang keluar dari kubur, Anda harus percaya bahwa Yesus mengatakan setelah itu ada makhluk yang mengaku aku tapi bukan aku. Kan itu. Nah, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ternyata murid-murid Yesus menurut Yesus setelah menerima semua pengajaran Yesus itu rasul bagi muridnya. Adalah utusan, ya kan? Utusan. Ya kan? Utusan. Betul. Tadi kan sudah saya bilang, tidak ada satu orang Kristen yang paham Alkitab, bahkan mulai dari zaman 300 Masehi setelah Yesus naik ke surga sampai detik ini yang menganggap Yesus yang diutus. Yesus diutus ini diutus oleh siapa? Coba tadi kau bilang Yohanes 7 ya.
Pasal 1 sampai pasal berapa? Pasal 1 ayat berapa tadi? Kau yang sendiri yang bilang tadi soal Yohanes 7 Yohanes 17. Di dalam Yohanes 17, Yesus itu semacam berdoa kepada Bapa di surga. Seperti masih ada Bapa. laporan lah. Tuhan, Anda mengatakan inkarnasi tadi. Anda mengatakan prosesnya inkarnasi. begitu. Proses Terus kenapa lahirnya masih ada begitu. Bapa? Di Bapa di atas masih ada. Jadi gini, Jom. Kenapa Tritunggal. Yesus menyebut Tuhan Allah di surga itu sebagai Bapa? Itu memang faktanya demikian. Iya, Bagaimana kita mau membantah berarti itu? ada Tuhan di atas kan? Kalau dia disebut diutus, berarti ada yang mengutus. Itu logikanya. Nah, itu pintar. Itu pintar. Justru kamu, makanya gue bilang tadi, masalahmu adalah kau manusia keras kepala tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Itu masalahmu. Oke. Yesus itu diutus oleh Tuhan atau bukan Tuhan? Yesus itu turun ke bumi melalui suatu proses inkarnasi. Mulai pandai. Ini bukan gereja, ini bukan gereja. Loh. Yang mengutus Yesus itu Tuhan. Gereja juga akan atau bukan menyampaikan Tuhan? Alkitab. Ada apa dengan gereja? Gereja itu bangunan dari batu bata. Saya bersih. bertanya, Anda menjawab lain karena Anda itu adalah perwakilan gereja. Saya jarang ke gereja, Bang Jum. Saya malah jarang ke gereja. Iya, karena Anda tidak sesuai dengan apa yang ada di gereja. Sekarang Yesus diutus oleh siapa? Loh, Itu kan? baca Yohanes 17 itu apa katanya? Ini ya, saya perjelas. Kamu membaca tapi Kenapa tidak enggak? jelas. Saya Kenapa perjelas nih. Anda enggak menjawab? Yesus diutus oleh siapa? Loh, saya tidak mau seperti kamu asal ngomong. Saya harus jelas sesuai dengan apa yang tertulis. Yesus diutus oleh siapa? Mulai Sama bengkok. ayat 2 langsung pulang ya. Ayat 2 pasal 17 ya. Kepada pemirsa penonton Jumat, tonton ini dengan baik ya. Di dalam ini perikopnya doa Yesus dan untuk murid-muridnya. Jadi ini sebenarnya adalah doa Yesus. Langsung saya langkai ke ayat 2 mengatakan, sama seperti engkau telah memberikan ya kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau satu-satunya Allah ya yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal di situ? Apa? Ada berapa yang mau dikenal di situ? Ada berapa yang dikenal? Yang dikenal. Untuk memperoleh hidup kekal ada berapa yang harus dikenal di sana? Di sini kan tidak disebutkan soal kuantitasnya, jumlahnya. Iya, Jangan tadi dikarang-karang. mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Ya, Yesus sebagai apa di situ? sebagai yang engkau utus. Bahkan itu ya. Jangan dipikir. Berarti satu-satunya Tuhan ini mengutus Yesus. Itu tafsiranmu, silakan. Loh, yang kamu baca tadi apa rupanya? Loh, makanya bacaan saya kan tidak seperti kalimatmu, tapi kalau kalimatmu mengartikulasikan seperti Hidup itu, kekal silakan. itu mengenal ada berapa hakikat di situ? Inilah hidup yang kekal itu, garis bawah ya, yang Yaitu. kekal itu ini, udah, Yaitu. yaitu berarti satu. penekanan. Ya, satu. Dulu. Satu. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi yang kedua, satu-satunya Allah yang benar pula. Jadi banyak Allah ilah termasuk dewa-dewa lah. Yesus masuk nggak di situ, di satu-satunya Tuhan itu? Ya, di sini tidak ada satu tendensi atau pengertian. Anda tadi yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Anda yang mengatakan Yesus Tuhan tadi. Di dalam berarti ini tidak ada. berarti Anda bertentangan dengan Yesus. Tadi kan sudah saya bilang sama Juma. Sejak dulu, zaman gereja dulu sampai hari ini, semua orang yang mengenal Alkitab mengaku bahwa Yesus itu memang adalah utusan. Utusan Tuhan yang satu-satunya itu kan? Utusan dari surga. Satu-satunya Tuhan yang ada di surga kan yang mengutus Yesus? Utusan dari surga. Jadi kalau ada utusan dari surga, Tuhan yang satu-satunya ini mengutus Yesus kan? bagaimana ya si Juma? Lah, Anda ingin menipu saya, nggak bisa. Kok menipu gimana? Aku nggak perlu menipu
menipu Anda. Satu-satunya Tuhan. Lo Dengar. percaya. Satu-satunya Tuhan itu ada nggak di surga? Ketika Yesus ada di bumi, ada nggak di surga satu-satunya Tuhan itu? Saya ajarkan lu satu sifat keallahan. Bahwa Allah itu adalah Allah yang imanen, Transenden. sekaligus transenden. Ya. Jadi bukan berarti kalau Allah berkata Saudara, begitu, Yesus di dunia lalu di jurus surga Anda kosong. itu, maksudmu? jurus pembodohan Anda itu nggak laku sama saya. Pembodohan. Sekarang di situ ada berapa? Di situ ada berapa yang mau dikenal? Satu-satunya Allah yang benar. Terus yang kedua? Dan mengenal, ingat ada lagi komanya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada berapa yang mau dikenal? Loh. Kalau Ada kau berapa yang mau dikenal? Ada salahmu dengan bahasa Indonesia. Ada berapa yang diperintahkan dikenal di situ untuk kita bisa peroleh hidup kekal? Ada berapa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau sesungguhnya Allah. Mengenal engkau. Hidup yang kekal itu sama Mengenal dengan engkau. ketika kita termasuk Juma. Mengenal ketika engkau. Juma mengenal satu-satunya Allah yang hidup dan Yesus Kristus adalah yang diutus. Yesus dikenal sebagai apa? Sebagai satu-satunya Yang Tuhan diutus, atau sebagai yang diutus. diutus? Yang Diutus kan? diutus. Berarti Yang Yesus harus diutus. berarti Yesus harus dikenal sebagai yang diutus kan? Yang diutus. Di dalam Terus- konteks Yohanes 17 ini seperti itulah frasanya. Ya. Berarti kita harus mengenal Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Saya udah bilang tadi, sejak zaman gereja dulu sampai detik ini, semua orang Kristen memahami Yesus itu juru dari surga melalui kandungan Ibu Maria. Tapi itu sama dengan proses inkarnasi. Aku bilang kusiksa kau kan? Siksa kau kan bang? Kusiksa kau kan? Gini loh, perlawanan ini sebenarnya agak sedikit tidak masuk Alkitabiah, tapi saya tetap bertahan. Saudaraku, Oke, di kembali ke situ topikmu. hidup Yuk. kekal kembali di sini. Ini benar. Hidup oke. kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus nggak usah, itu sudah jelas, itu satu, nggak mungkin dua. Makanya Yesus tidak boleh masuk di situ. Sekarang Yesusnya untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau dikenal sebagai Tuhan. Yesus itu siapapun tahu dia adalah utusan ke dunia ini untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan untuk juru selamat bagi semua manusia, termasuk Juma. Berarti kita harus mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan kan? Pasti, karena dia harus diutus sebagai korban. Karena Nah, tujuan dia diutus. Dengar dulu. Terus kenapa kau Tuhan kan? Pemahamanmu dan ngerti nih. Kenapa saudara Yesus Tuhan itu kan? diutus. Yesus itu diutus. Bukanlah serta-merta supaya langsung pada saat itu dia langsung dipertuhankan. Bukan. Tapi Terus Yesus itu kenapa diutus. Anda pertuhankan? Dengar dulu. Ada Kan prosesnya. dia diutus untuk dikenal sebagai Ada utusan. proses. Semua ada proses. Dengar dulu. Di mana Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai Tuhan? Itu di mana? Yesus diutus Oke. Di mana? Kau baca di dalam pasal kan tadi yang menghadirkan Yohanes 17 adalah Juma sendiri ya. Sekarang Ya. aku suruh Juma sendiri buka dulu lagi Yohanes 17 ini, tapi ayatnya ayat yang ke-20 sampai 22. Baca sekarang. Anda yang baca. Loh, Biar aku gimana jelaskan. kalau dia nyuruh baca kita baca? Enggak saya juga ini otaknya ini. Anda yang baca, Anda yang baca. Kita itu fair-fair aja lah. Ya Anda baca. Di situ udah Harus jelas cuma kan? boleh dong. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, mengenal Yesus Coba, ya. sebagai RT, sebagai RW, sebagai gubernur, presiden. Anda tidak perlu hidup yang kekal, apalagi mengenalnya sebagai Tuhan. Catat itu. Hidup kekal itu hanya bisa diterima ketika kita mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan doang. Jangan Anda tambah-tambahin. Jadi begini, saya baca satu ayat untuk Mujum. Silakan. Pada ayat yang ke-21 masih di dalam Yohanes 17. Begini katanya. Silakan. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam Sama. kita. Berarti Di kita dalam juga juga supaya adalah dunia percaya. Ingat ini, di bawah ini udah mulai meruncing nih. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku.
Jadi ya, kalau kita simak pasal 21 ini dari frasa kalimat ke kalimat, itu ada perpaduan antara Yesus dengan Bapa. Karena bahasa aku pun di situ, di dalam aku itu huruf ejaannya huruf besar, kapital. Nah, sama dengan Bapa, kapital. Jadi apa yang Anda ingin di sini jual di situ? sendiri bahasa asli Yunani ini, bahasa Konia ini sebenarnya sudah mensyaratkan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Itu baru dari secara gramatikal. Nomor dua-duanya Anda baca. Anda lupa apa yang Anda baca tadi. Anda lupa apa yang Anda baca. Ya, ayat 21 aja. 22-nya. Oke, 22-nya begini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Kunya kapital ya, kunya kapital. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bayangin itu. Terus kita menjadi satu. Jadi itu kata ketiga loh. Sama seperti kita. Oke. Nomor 23-nya? Nomor 23? Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Coba bayangin, aku di dalam mereka. Karena memang tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia kan. Jadi ini persis ini. Aku di dalam mereka. Dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu, termasuk si Juma biar tahu. Bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Terus lanjutannya dibaca lagi. Dibaca lagi dong. Dibaca lagi dong. Dibaca lagi dong. Tidak percaya. Baca lagi dong. Kok dibaca lagi? Kenapa tidak mau baca? Siapa tahu dari rindu hatimu sama firman ini. Semoga kau dijamah Tuhan malam ini. Allahu Akbar. Karena kalau sudah bertobat kau Jum, 1000 berlasa-lasa malaikat di surga bertepuk tangan. Kenapa? Domba yang hilang ditemukan kembali. Maka seorang pemilik domba itu akan membuat pesta besar, hajatan besar. Karena dia mendapatkan domba yang hilang yang jatuh ke dalam jurang yang dalam. Apakah masih perlu saya baca? Siapa tahu dari baca. Baca. Ayatnya 24 ya Jum. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku. Coba, ku ini kapital semua. Yang telah engkau berikan kepada aku, kapital punya. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya ampun, sebelum dunia dijadikan sudah dikasih dia. Aduh, udah selesai. Gak ada bicarakan lagi. 24-nya dong. 24-nya dong. Udahlah, itu 24 yang ku baca. Murid-muridnya bersatu dengan Yesus juga. Pokoknya Jum, udah jelas ya, yang paling terakhir itu 24-nya aku baru baca loh, aku merinding. 24 kamu baca, jangan lebay. Ya, dengar ya. Mau ada pun ayat berikutnya 20 ayat 24. Karena ini firman Tuhan. 24 kamu baca. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Tuhan. Oke, lanjut. 24-nya dong. Jangan lebay. Saya bukan Kristen yang lebay. 24 kamu baca. Masalahmu cuma satu, you tidak percaya. Kamu yang tidak percaya. Aku percaya Yesus utusan, makanya dia bukan Tuhan. Saya lanjut ayat 25 ya, karena 24 kamu baca. 24 kamu baca. Ya itu tadi ya 24. Kau dalami. Aku mau supaya. Pengen mendengar lagi. Oke, baik. Iya, silakan. Ayat 24, perbaiki ingatanmu. Pemirsa juga mendengar ya, ini. Silakan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 25, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku.
Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Percayalah kau Jum, bertobat baptis. Berarti mereka ini satu dengan Yesus nggak? Siapa? Mereka, muridnya satu dengan Yesus. Iya, satu. Yesus ada di dalam mereka, mereka ada dalam Yesus. Iya, satu. Berarti Yesus, mereka Sama juga Tuhan. seperti Bapa dengan Yesus satu. Berarti mereka juga Tuhan. Kalau sama dengan Juma bukan berarti kau jadi bukan berarti aku Juma. Jangan bangun analogi. Jedar, kena kau, kena kau. Ternyata muridnya juga satu dengan Bapa, muridnya satu dengan Yesus, supaya aku ada di dalam mereka dan mereka ada di dalam aku. Wow, keren. Ternyata murid Yesus juga Tuhan toh. Ternyata Yesus dengan muridnya ini satu toh. Pantasan Yesus mengatakan, sama seperti aku, mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku. Oh, ternyata yang berasal dari dunia ini bukan dari dunia ini, bukan cuma Yesus doang. Ternyata murid-murid juga bukan dari dunia ini. Dan Yesus dengan jelas mengatakan, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Berarti Yesus adalah manusia yang diberi kemuliaan, bukan Tuhan yang diberikan kemuliaan. Halilintar. Otakmu itu gimana? Otakmu itu mikir. Otakmu kau taruh di mana otak kau? Yesus itu Yohanes 17 itu. Yohanes 17 itu Yesus sedang berdoa, bukan? Iya kan? Yesus sedang berdoa. Seorang hamba berdoa kepada Tuhannya, kamu malah gila menyembah hamba yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Ada hamba yang sedang berdoa kepada Tuhannya, kau tuhankan. Bagaimana kau bisa dikatakan waras? Kau tahu Yohanes 17 itu dari nomor 1 sampai nomor 26, dari ayat 1 sampai 26, Yesus sedang berdoa kepada Tuhannya, malah kau tuhankan orang yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Otakmu di mana kira-kira nih? Ini otak di mana ini? Otakmu di mana? Inilah yang saya katakan pengikut Yesus palsu. Kenapa? Yesus asli ketika berdoa kepada Tuhannya, pengikut Yesus palsu justru menuhankan Yesus yang sedang berdoa. Hanya orang gila yang mau menuhankan makhluk yang berdoa kepada Tuhan. Hanya orang gila. Hanya orang sinting yang menyembah makhluk yang sedang berdoa kepada Tuhannya. Ya Bapa, ya Bapa. Diawali dengan ucapan beliau, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Ya Bapa, permuliakanlah anakmu. Datang si saudara belanja ringan ini, ngintip-ngintip Yesus sedang berdoa. Ya. Oh, dia sedang berdoa kepada Tuhan. Oh, ya. Komandan, boleh tidak saya menuhankan abang nih? Kenapa bisa? Tadi abang berdoa, dipermuliakanlah namamu, wahai Bapa, sebagaimana pemuliaan yang ada padaku sebelum dunia dijadikan. Itu gimana? Boleh nggak aku izin? Boleh nggak aku menuhankan abang? Kan gitu. Anda itu sedeng, Anda itu gila, Anda itu lagi nggak waras, Anda sinting. Anda menuhankan manusia yang sedang berdoa. Anda tahu nggak di data nomor satunya itu? Yesus menengadahkan. Dalam nama Yesus segera kau bertobat. Yesus menengadahkan tangannya ke langit. Itu ngapain? Kutanya dulu. Ngapain Yesus mengadahkan tangannya ke langit? Ngapain? Ayo. Ngapain? Dari tadi Anda, aku merinding. Bagaimana nggak merinding? Kau gila, otakmu nggak berfungsi. Orang sedang berdoa kepada Tuhannya, kau bilang Tuhan. Nomor satunya, kenapa kau langsung? Aku mulai dari nomor 2 ya. Aku tahu kau menyembunyikan nomor 1. Karena nomor satunya itu Yesus kemudian menengadahkan tangannya ke langit lalu berkata, ya Bapa. Ya Bapa,
tibalah saatnya supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya Bapa, seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Bapa, permuliakanlah anakmu. Datang si gila, orang lagi berdoa. Orang lagi husuk berdoa kepada Tuhannya, dituhankan. Masalah generasi hancur. Halo saudara, selamat malam juga saudara Iron. Dari mana? Katolik, Protestan? Intinya Kristen. Iya. Oke. Bagaimana itu bang? Orang lagi berdoa kepada Tuhannya kok malah dituhankan? Masalah generasi. Begini abang. Lanjut. Abang tema di sini kan pengikut Yesus palsu itu tertuju pada siapa ya? Minta maaf banyak. Iya. Pengikut Yesus palsu sudah pasti mereka yang melanggar ajaran Yesus yang asli. Itu udah pasti. Yo, mereka itu yang jelasnya siapa? Yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus, itulah pengikut Yesus palsu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk disembah. Terus yang pengikut Yesus aslinya di mana? Itu adalah Bani Israel, mereka sudah nggak ada lagi. Mereka udah meninggal dunia, semua murid-murid Yesus sudah tak ada lagi. Sekarang yang ada hanya pengikut yang palsu doang. Menurut abang begitu? Menurut Bible begitu bang? Bible pasal berapa, ayat berapa ya bang? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nomor 4 nomor 5. Coba abang baca. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Ini ucapan Yesus kepada muridnya orang Yahudi. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada Mesias palsu datang memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Nah, kita deteksi Mesias palsu itu muridnya, dari buahnya kita lihat. Seperti Anda misalnya, menyembah Yesus itu ajaran siapa? Menyembah Yesus itu ajaran siapa bang? Itu ajaran langsung dari Yesus. Di mana Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Kalau tidak salah, tapi hanya di sini saya tidak ada Alkitabnya, Bang. Tidak salah di Matius 18 ayat 16 kah? Matius 16 ayat 18, tidak salah. Matius 28 nomor 19. Bukan. Kalau Matius 18 itu tidak bicara perintah untuk penyembahan. Matius 16 juga demikian. Tidak ada Yesus pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Ada, Yesus omong langsung di Rasul Petrus, rasul pertama dalam ajaran Kristen. Apa katanya? Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Iya, bukan untuk menyembah dirinya. Jemaat yang didirikan Yesus menyembah Elohim, bukan menyembah Yesus. Itulah bukti pengikut Yesus palsu menjadikan Yesus sebagai sembahan. Itu pengikut palsu itu. Pengikut Yesus asli menyembah kepada Elohim. Anda menyembah Yesus palsu berarti. Kalau Anda mengatakan diri Anda menyembah Yesus dan mengatakan pengikut Yesus, berarti Anda pengikut palsu. Karena pengikut Yesus yang asli menyembah Elohim, bukan menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus itu kalau menurut saya ajarannya Bang. Gimana? Kalau menurut saya ajaran, kenapa jadi orang Kristen dia menyembah Yesus? Karena kata Yesus sendiri, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Nah, itu tahu. Terus kenapa jadi Kristen kalau gitu? Karena kita pengikut Kristus. Lah, kalau pengikut Kristus kan menyembahnya kepada Elohim, bukan menyembah kepada Kristus. Tapi kalau tanpa Yesus kita tidak akan mengenal Elohim. Iya, silakan melalui Yesus, tapi jangan disembah.
memang harus jadi teladan. Yesus tuh harus jadi teladan untuk kita mengenal Kalau Elohim. Yesus jadi teladan, Yesus meneladankan menyembahnya kepada Elohim, bukan menyembah kepada dirinya. Ya memang betul. Jadi apa yang semenjak dia jadi manusia di dunia, apa yang dilakukan di dunia itu orang Kristen sekarang ikuti. Oke, Yesus makan babi enggak? Yesus makan babi, tidak ada tertulis di dalam Alkitab kalau Yesus makan babi. Yesus tidak makan babi. Yesus ibadah minggu enggak? Yesus ibadah minggu. Itu saya kurang tahu sampai di situ. Tapi enggak intinya ada. Kristus. Yesus Kalau di Kristen sini enggak? saya ada Alkitab, saya boleh cari dalam Alkitab. Tapi sayang Yesus Kristen enggak? Yesus Kristen enggak dia? Ya otomatis Yesus Kristen karena dia dirikan apa yang dia serahkan, yang dia bicara Kok otomatis kayak motor metik? Yang dia bicara sama Rasul Petrus, Rasul pertama menurut ajaran Kristen kan di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku. Arti jemaat kan berarti kumpulan atau komunitas orang Kristen. Kumpulan orang-orang Yahudi, bukan kumpulan orang-orang Kristen. Abang coba cari apa nih? Coba Abang Anda cari lihat. arti jemaat. Paulus sendiri mengatakan di Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti jemaat pertama di atas batu karang yang didirikan oleh Petrus orang-orang bersunat kan? Orang-orang bersunat. Buktinya ya Petrus pun tidak disunat. Kata siapa Petrus tidak disunat? Nah, kalau Petrus disunat ditulis di mana? Kalau Petrus ini Kepas maksud Anda, orang-orang Bani Israel itu usia 8 hari mereka sunat semua. Meskipun tidak dituliskan, itu sudah tradisi nenek moyang mereka. Kalau si Kepas yang Anda maksud yang mendirikan kemudian jemaat di atas batu karang, ya pasti orang Yahudi sunat semua, nggak bisa tidak. Itu sudah tradisi mereka. Kalau menurut ajaran kami abang, yang disunat tuh hanya untuk keturunan Abraham. Nah itu dia jemaat yang dibangun. Jemaat yang mula-mula didirikan Petrus adalah jemaat orang-orang bersunat. Di sana kata Yesus tidak untuk orang-orang bersunat. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang tidak bersunat najis, haram hukumnya masuk di rumah tempat ibadahnya orang Yahudi, nggak boleh, haram. Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Itu dalil. Marah Elohim, marah sekali Elohim kalau menajiskan tempat ibadahnya dengan memasukkan manusia najis, yaitu mereka yang tidak bersunat ke rumah ibadahnya. Nggak boleh. Jangankan masuk ke rumah ibadah, Yesaya 50 nomor 2, haram hukumnya orang yang tidak bersunat itu masuk ke kota Yerusalem, apalagi masuk ke rumah ibadah mereka. Jadi jemaat mula-mula yang didirikan oleh Petrus adalah jemaat orang-orang yang bersunat, yang mandi tahir, yang mandi junub, yang melepaskan sepatu sendal ketika masuk ke rumah ibadah, dan mereka bukan pemakan babi. Begini abang. Kalau yang macam kebersunat tuh tadi saya sudah bilang itu hanya khusus untuk Yesaya 52 nomor 1. Gimana? Itu hanya terkhusus untuk bangsa Abraham dan keturunannya. Iya, itu dia makanya aku bilang. Itu dia makanya aku bilang jemaat mula-mula yang didirikan kemudian oleh Petrus itu adalah jemaat orang-orang bersunat. Tidak mungkin orang Yahudi satu rumah ibadah dengan orang Yunani Roma, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi begini abang, kalau seandainya kalau Abraham tuh dia manusia pertama, mungkin otomatis manusia di dunia yang pengikut Tuhan tuh dia semua tuh disunat. Tapi karena Abraham tuh sudah beberapa keturunan baru sampai di Abraham. Kalau seandainya dari manusia pertama semua disunat,
Ya, abang tenang Yesaya dulu. 50, Yesaya Abang tenang dulu, 52 nomor 1 yang saya Abang tenang dulu, maksud. abang tenang dulu. Abang tenang dulu. Kota Yerusalem itu tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat. Yo, abang tenang, Apalagi rumah ibadahnya. saya bicara dulu. Yeskel 449 haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadah Yahudi, nggak boleh. Jadi jemaat yang didirikan oleh Petrus si Kepas ini adalah jemaat orang-orang yang bersunat dan tidak makan babi dan ibadahnya hari Sabtu, bukan hari Minggu. Beda. Abang tenang, saya bicara dulu. Karena buat perjanjian dengan Allah itu Abraham untuk sunat itu perjanjian Abraham dengan Allah. Kalau seandainya Allah dia buat perjanjian dengan Adam, mungkin seluruh manusia di dunia disunat. Tapi itu pun jadi pertanyaan juga. Kalau Allah ciptakan anggota tubuh seseorang hanya untuk dipotong, dia kan maha tahu buat apa diciptakan hanya untuk dipotong dan dibuang. Itu abang coba jawab. Apa? Apa nih seandainya saja itu Abraham tentang sunat itu perjanjian Allah dengan Abraham. Tapi kalau seandainya perjanjian Allah dengan manusia itu manusia pertama atau Adam, itu menurut ini pertanyaannya macam ini. Kalau Tuhan ciptakan anggota tubuh manusia untuk hanya mau dipotong dan dibuang, dia kan maha tahu. Kenapa dia tidak diciptakan saja? Kenapa dia tidak dia ciptakan langsung gundul? Kenapa harus manusia potong kau buang? Kenapa diciptakan hanya untuk mau dipotong dan buang? Tanya Tuhan, karena itu perintahnya. Tanya Tuhan, itu menyangkut logika. Abang sesuatu, ketika abang anggap tidak bermanfaat buat apa? Ada tidak Tuhan memerintahkan bersunat kulub? Ada enggak? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Kalau macam ke dalam Alkitab yang bicara tentang sunat itu adalah perjanjian, hanya ada di perjanjian Allah dengan Abraham. Ada kan? Nah, kenapa Anda nggak tanya Tuhan? Tuhan, kenapa kau perintahkan potong? Kenapa nggak kau ciptakan dalam keadaan botak? Nah itu. Kenapa nggak tanya Tuhan langsung? Sekarang itu dia berlaku bagi bangsa Yahudi. Kalau ada yang merasa sebagai hamba Tuhan, ketika Tuhannya memerintahkan potong bibir, apakah potong bibir hamba Tuhan ini? Kalau terkhusus untuk dia buat perjanjian tersendiri. Ya, berarti kalau ada perintahnya potong bibir kan? Itu kepada siapa dia diperintah? Iya, kalau Tuhan memerintahkan potong bibir kan? Itu kan untuk individu, tidak jangan semua. Pegang bibirnya, bukan disuruh potong bibirmu, nggak usah. Jangan sedikit kan bibirnya, individu. kan? Iya, maksudku hamba Tuhan ketika diperintah, maka apapun perintah Tuhan itu akan hamba lakukan, betul? Betul, tapi itu individu bukan film. Iya, saya ngerti. Kalau Tuhan memerintahkan si hamba potong bibir nggak sih? Potong bibir. Kalau ada hamba yang tidak potong bibir, berarti hamba ini membangkang, betul? Tergantung pada siapa dia diperintahkan. Iya, sudah ada perintah potong bibir, tapi hamba ini tidak potong bibir, berarti hamba ini tidak taat, betul? Kalau perintahnya untuk saya dan keturunan saya pasti diikuti. Tapi kalau perintah untuk saya dan keturunan saya diikuti kan tidak adil. Yesus berkata, aku mengenal muridku mengenal pengikut aku, mereka mengikuti aku. Aku sunat pengikutku. Di situ tidak bilang pengikut. Yesus dia disunat karena dia juga termasuk dari keturunan Abraham. Ya itu dia, makanya dia hanya untuk Bani Israel. Anda yang tidak mau ikut aturan pekerjaan Yesus jangan ngaku-ngaku dong. Itulah makanya kita bahas Yesus ini memiliki pengikut palsu yang mengatasnamakan Yesus, tapi ternyata mereka nggak mengikuti Yesus. Alasannya aku kan bukan Yahudi, tapi orang bukan Yahudi bisa potong kulub kok. Kami umat Islam bukan Yahudi, potong kulub kok. Anda yang mengaku pengikut Yesus potong kulub. Anda cuma potong kumis pun tak ada, apalagi potong kulub. Gimana mau disebut pengikut? Inilah yang disebut pengikut Yesus palsu.
Terus kalau abang dikatakan dan pengikut Yesus palsu, abang harus tunjukkan siapa pengikut Yesus yang sebenarnya. Yang mengikuti Yesus, Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Di saat aku sunat, maka pengikutku yang asli sunat atau tidak sunat? Di mana Tuhan Yesus dan pengikutnya harus disunat? Mengikuti aku. Aku sunat, muridku mengikuti teladannya, ajarannya, bukan apa nih? Sunat. Teladanku sunat. Maka muridku apa bagaimana apa sunat jadi teladan? Bagaimana Anda bisa satu kawanan dengan dombanya Yesus kalau Anda tidak sunat? Sekarang saya tanya abang, apa artinya sunat jadi teladan? Yesaya 52 nomor 1, di Yerusalem baru tidak boleh masuk orang-orang yang tidak bersunat ke dalamnya. Bagaimana Anda mau ikut di kawanan domba? Bagaimana Anda mau ikut di kawanan domba yang digembalakan Yesus sementara Anda berkulub? Pengikutnya Yesus semuanya tidak berkulub. Kalau Anda menjadi pengikut Yesus, masuk di tengah-tengah kawanan domba yang digembalakan Yesus, tapi Anda tidak bersunat, berarti Anda adalah serigala yang nyamar domba. Serigala bersunat gak? Serigala bersunat gak? Kata siapa? Kata Yesus. Kata siapa? Yesus yang mengatakan Yesus itu. Yesus mengatakan bahwa pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tapi mereka tidak disunat sesuai dengan kehendak Bapa. Maka aku mengatakan kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jedor. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Sekarang abang umum bilang mereka semua adalah pengikut kejahatan. Itu makanya itu juga kita harus kasih jelas. Kejahatan yang Anda lakukan adalah mengaku-ngaku pengikut Yesus, tapi perilaku hidup Anda dalam beragama sama sekali tidak mencerminkan sebagai pengikut Yesus. Yang tidak mencerminkannya dari mana? Yesus apakah minum hanya tua. Dari sunat itu? Yesus minum tua. Itu tertuju pada kaum siapa? Yesus minum topi miring nggak? Cap tikus? Ya abang apa nih? Saya tanya Malam Natal itu kalian mabuk-mabukan minum itu semua. Yesus pernah melakukan itu gak? Ini sekarang saya tanya nih. Itu abang punya pertanyaan itu tertuju pada siapa? Kaum Kristen atau siapa? Kepada pengikut Kristus palsu. Sekarang saya tanya, apakah di kaum di agama abang tidak ada yang minum mabuk? Loh, saya bukan pengikut Yesus, Bang. Kan kalau saya bukan pengikut. Termasuk dalam saya bukan pengikut Yesus. Kita sedang membahas ini pengikut Yesus palsu. Pengikut Yesus palsu itu tidak mencerminkan ajaran Yesus. Pengikut Yesus palsu tuh? Iya, buktinya Anda makan babi. Yesus makan babi enggak? Yesus makan babi enggak? Anda makan babi? Yesus makan babi enggak? Di dalam Alkitab tidak tertulis kalau Yesus makan babi, tapi di dalam Alkitab dia tertulis kalau yang haram tuh yang dikeluarkan dari bibir atau perkataan manusia. Maksudnya boleh masuk makan apa saja? Boleh, yang dikeluarkan dari manusia atau haram. Termasuk yang minum kencing. Masuk tuh tidak ada depo. Termasuk minum kencing onta boleh? Apakah itu diajarkan oleh agama abang? Kenapa? Atau saya? Kenapa? Tadi katanya segala sesuatu yang masuk tidak najis, berarti kencing onta boleh? Kalau kencing unta kan keluar dari tubuh unta, itu kotoran unta. Itu siapa bilang itu Katanya dalilnya itu kan kotoran unta. Iya, yang lebih kotor lagi babi daripada kencing onta. Yang manusia makan, yang orang Kristen makan tuh daging babi, bukan kotoran babi. Iya, sekarang mana dalilnya di dalam Bible haram kencing onta? Ada? Yang ada haram babi.
Tidak ada. Ya, terus kenapa Anda makan babi, kencing onta Anda nggak minum? Itu kan kotorannya. Tapi kan dalilnya Apakah katanya abang bisa makan tai segala abang? sesuatu yang masuk ke mulut boleh kan dalam Kristen? Ya, itu yang masuk ke mulut ya ke makanan manusia. Apa yang manusia bisa makan, bukan yang tidak bisa makan. Contohnya, apakah batu abang bisa makan? Bukan, saya nggak katakan batu, saya katakan kencing onta. Kencing unta tuh itu manusia tidak bisa minum karena itu kotoran hewan. Kata siapa? Mana dalilnya? Kata siapa? Mana dalilnya? Kata siapa orang manusia minum unta? Itu dalilnya di dalam kitabmu. Segala sesuatu yang halal bagiku, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar. Berarti boleh minum kencing onta di agamamu. Halal itu yang bisa dimakan. Ya, mana haramnya? Apakah lumpur abang minum? Saya tidak bahas lumpur, saya bahas kencing onta. Itu tuh barang yang kalau tidak bisa dimakan, tidak bisa diminum, ya tidak bisa. Lah, itu babi kan tidak boleh dimakan karena itu haram dalilnya. Yang manusia makan tuh ingat ini otak. Yang manusia makan tuh dagingnya, bukan tainya, bukan minum kencingnya. Loh, segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu tidak ada yang menajiskan bagi orang Kristen. Tai kambing pun bisa. Sekarang saya tanya abang. Tai orang pun bisa. Ini daging. Itu tidak ada dalilnya najis. Sekarang saya tanya abang, kalau kambing abang makan tainya atau dagingnya? Tidak makan kambing, apalagi tidak makan kambing kalau tidak disembelih dengan nama Tuhan. Apalagi tainya. Sedangkan dalil mau disembelih dengan nama Tuhan atau dalil di agama saudara yang melegalkan itu, segala sesuatu yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, termasuk tai orang. Ya, yang masuk di mulut tuh artinya makanan manusia. Ya, apapun yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak najis. Bukan tai hewan atau kencing hewan. Apapun yang masuk ke dalam mulutmu itu tidak najis. Yang masuk dalam mulut tuh kecuali makanan manusia, abang. Kalau selain makanan apapun, manusia, segala sesuatu yang masuk ke mulut tidak menajiskan. Apapun itu dalil. Ya. Oke, itu berarti itu saya ikut. Anggap saja itu abang benar. Oh, ya, saya pasti boleh benar. bertanya, aku tidak. Pasti benar. Nggak mungkin tidak, karena itu dalil. Nah, di sini saya boleh bertanya, aku tidak. Boleh, silakan. Di dalam ajaran abang, apakah ada dari semua nabi itu, apakah ada nabi yang tidak berdosa? Apakah ada nabi yang tidak berdosa? Nabi yang berdosa? Mana ada nabi berdosa? Cuma di Bible dosa nabi diceritakan berdosa. Semua nabi di abangku, di dalam abangku agama semua nabi tidak ada dosa. Iya. Kenapa dia ditunjuk nabi kalau dia pendosa? Kan banyak orang, Tuhan itu menunjuk nabi orang-orang yang sudah khusus. Macam ini. Yang sudah. Itu berarti kalau kawin anak di bawah umur itu termasuk dosa atau tidak? Kawin anak kalau anaknya sendiri ya dosa lah pasti. Nah, anak di bawah umur itu termasuk dosa atau tidak? Kalau saya melihat di dalam Bilangan 31 nomor 17, 18, 19, 21, di situ perintahkan mengambil. Tadi dalam abang buku kitab tadi kan kita bahas. Tunggu dulu. Tidak, saya mau. Tunggu dulu. Sekarang kita bahas tentang abang buku kitab. Di dalam kitab saya itu membatasi kemudian sahnya pernikahan ketika wanita itu sudah balik. Itu jelas itu. Sedangkan di Bilangan 31 boleh mengambil wanita yang baru lahir 1 hari. Ini sekarang kita bahas tentang abang buku kitab dulu. Enggak ada dalam kitab saya seperti itu. Tidak ada. Anda tidak bisa menjadikan sebagai sandaran dosa orang menikahi anak-anak di bawah usia, di bawah umur. Di bawah umur itu yang menentukan siapa? Yang menentukan di bawah umur. Karena masa para nabi itu mereka menikah ada yang usia 3 tahun. Seperti Ishak menikahi Ribka.
ini saya bertanya tentang abang bu kitab. Abang jangan bahas tentang dalam satu kitab dulu. Tadi kita Tidak bahas ada di tentang dalam kitab saya menikah di bawah umur itu nggak ada. Yang ada di dalam kitab saudara mengambil wanita yang baru usia satu hari. Nggak ada. Nggak ada dalam kitab saya. Yang ada di kitab saudara. Tadi abang bilang kawin anak di bawah umur itu bukan dosa. Terus kalau menyusui wanita menyusui pria dewasa itu termasuk dosa atau tidak? Kalau menyusui pria dewasa, maksudnya nyusu bukan pada istrinya, ya dosa. Dan itu bukan wanita dewasa menyusui laki-laki yang sudah dewasa. Di Islam itu, di Islam enggak dosa kalau bukan istri. Enggak ada itu di Islam, enggak ada. Oh, berarti abang suri tauladan nih dia berdosa. Kenapa bisa? Kenapa bisa berdosa? Hanya itu sabar. Hanya saya di sini tidak ada data, jadi setengah mati. Mungkin maksud Anda menyusu kepada wanita dewasa barangkali. Minum susu wanita dewasa barangkali maksudnya. Ada seorang dewasa yang menyusu kepada wanita dewasa yang bukan istri, mungkin begitu. Nah, sama seperti Anda. Anda biasa minum susu? Biasa minum susu? Sejak bayi, sama si bayi. Setelah dewasa Anda masih minum susu? Saya tidak minum susu. Seperti susu sapi misalnya, susu beruang. Tidak pernah saya minum hanya kopi hitam. Ini abang lihat masih susu saya kambing. minum ini. Oke. Nah, kalau ada orang dewasa minum susu sapi, apakah mereka langsung netek di sapi? Apakah mereka langsung netek di sapi? Itu kan diproses dulu. Pintar. Kalau zaman itu apakah ada pabrik yang bisa diproses? Begitulah maksud hadits itu. Susu dari wanita dewasa ini disimpan di sebuah wadah, baru disajikan kepada anak yang dijadikan sebagai mahram tadi, anak angkatnya. Bukan Anda artikan dia langsung netek kemana? Ke mulutnya, ke putingnya orang dewasa itu. Di Islam nggak boleh. Jangankan menyusu kepada wanita dewasa yang bukan mahram kita. La taqrabuz zina, untuk mendekati wanita yang bukan mahram saja, istri saja itu haram hukumnya di Islam. Apalagi sampai netek. Jadi menyusu yang dimaksud di situ sama seperti ketika orang minum susu sapi, bukan berarti dia langsung ke puting sapi. Anda aja yang campur memikirkan itu. Terima kasih atas jawabannya. Saya bertanya lagi. Ya, silakan. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya mau bertanya lagi. Ini nih saya juga hanya dengar ya. Apakah abang tahu itu ajaran dari mana? Saya pun tidak tahu jelas ya sebenarnya ajarannya dari mana. Yang kalau ketemu orang Yahudi dan orang Nasrani, perangilah mereka dan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran dari mana ya? Itu ajaran dari Nabiku pada saat perang. Kalau orang pada saat perang, berarti sabar. Berarti abang pun Nabi ajar abang di orang untuk bermusuhan dengan orang yang tidak seiman. Bukan bermusuhan, itu pada saat perang. Bedakan bermusuhan dengan pada saat perang. Terus apa artinya perangilah mereka dan desaklah mereka ke jalan yang sempit? Karena sedang perang. Pada masa perang. Apakah itu setelah perang tidak berlaku? Tidak berlaku dong. Apakah Anda dibabat sekarang ini? Enggak. Coba lihat ya. Ini dengarkan saya. Dengarkan saya, Bang. Kenapa tertulis sampai saat ini? Tertulis. Abang jawab kenapa tertulis sampai saat ini? Ya, tertulis sebagai pedoman kami pada masa nanti perang. Kami gunakan nanti pada saat perang. Berarti abang dong ditanamkan ajaran untuk berhati-hati dan bermusuhan terhadap orang yang tidak beriman. Enggak ada yang bermusuhan. Beda dengan agama Anda.
Di dalam agama Anda, jangankan kemudian untuk berkasih sayang ke agama lain. Di data Yohanes Anda, ya 1 Yohanes diajarkan bahwa kalau ada orang yang datang kepadamu tidak mengajarkan agama yang sama seperti agamamu, jangan kau terima dia di dalam rumahmu dan jangan kau beri salam kepadanya. Oh, itu beda cerita. Kalau Apa bedanya? kami di Kristen diajarkannya macam ini, sambil lepo dasarnya saja dalam doa Bapa kami. Abang dengar sahafal. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi sama seperti di surga. Terus? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami di Kristen ajarnya begitu, Abang. Iya, itu teorinya. Itu teorinya. Tidak bilang bermusuhan. Itu teorinya, Bang. Terus mau omong dia faktanya, Abang. Di dalam kitab saudara. Ini kami di NTT sini tuh jarang. Coba Anda baca di dalam 2 Yohanes. Silakan Anda baca di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Apa yang diterangkan dalam kitab saudara itu? Jika seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, jangan kau beri salam kepada mereka dan jangan kau terima dia di dalam rumahmu. Kalau kami, saudara gini, yang tadi itu, abang tenang dulu. Nanti abang bicara. Ya abang yang tenang. Ini kok malah saya kok Anda yang mau ngatur. Anda yang tenang. Jadi gini. Ya kan abang buat tema tentang Kristen toh. Iya, dengarkan. Yang datang menjajah 300 tahun lebih di Nusantara ini itu agamanya apa? Apakah itu dong datang atas nama agama atau atas nama agamanya apa? Agamanya apa? Pertanyaannya macam ini, apakah dong datang atas nama negara atau atas nama agama? Agamanya apa? Saya tidak tanya atas dasar apa dia datang. Kan? Saya tidak tanya atas dasar apa dia datang. Atas dasar apa dia datang menjajah, saya tidak tanya. Saya tanya agamanya apa. Kalau bicara tidak abang jawab sapunya dulu. Abang makanya kita harus kasih clear dulu. Agamanya apa? Agamanya apa? Tuhannya siapa? Rumah ibadahnya apa namanya? Apa nama kitabnya? Siapa itu mereka yang datang? Sekarang mendirikan apa ketika ia datang? Mendirikan masjid atau mendirikan gereja-gereja ketika ia datang menjajah? Apakah mereka datang menjajah tuh mereka jajahnya hanya orang tidak seiman dengan mereka? Dengar dulu. Seluruh negara Indonesia. Dia datang penduduk Kristen di Indonesia cuma 2 orang waktu itu. Sekarang pertanyaannya adalah mana? Sekarang itu kalau abang bilang penduduk Kristen dia apa nih? Cuma 2 orang. Indonesia cuma 2 orang. Kami di Indonesia Timur dari nenek moyang tidak ada yang pernah mengenal Islam sampai sekarang. Karena di situ wilayah jajahan yang tadi yang punya agama itu. Karena nenek moyang kalian jadi budaknya. Jadi budak penjajah nenek moyang kalian itu, makanya mereka tunduk kepada agama penjajah. Ulangan 20 nomor 10 nomor 11. Apabila engkau mendekati kota dan memeranginya, ajaklah mereka berdamai. Kalau mereka tidak mau berdamai, kepunglah, bunuhlah segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tapi kalau mereka mau menjadi budakmu, mereka mau berdamai, jadikanlah mereka budakmu. Jadi kalian jadi budaknya penjajah, makanya kalian sama seperti agama penjajah. Minum kopi dulu. Kalau kami minum kopi dulu. Kira-kira nih pertanyaan saya, ketika datang penjajah yang sama dengan agama Anda, apakah nenek moyang Anda mau memerangi mereka? Atau mereka satu tempat ibadah dengan kalian? Sabar abang pertanyaan awal tuh kita teruskan dulu. Kalau bicara tentang mereka datang, dalam sejarah pun tidak ada Belanda datang ke Indonesia menjajah atas nama agama. Kata siapa? Buktinya Anda ikuti agama. Abang tunjukkan. Anda menjadi pengikut agama penjajah, kenapa bisa?
Kalau kami di sini banyak bukti-bukti. Kalau hanya Apa sampai yang kalau Anda sekarang contoh? berpikir Apa secara- yang Anda contoh dari penjajah sampai Anda ngikuti agamanya? sekarang di sini karena banyak bukti sejarahnya. Iya, saya tanya, apa yang menjadi contoh kebaikan itu. dari penjajah sampai Anda mengikuti agamanya? Ada. Contohnya di sini masih ada bangunan dari di bangsa Belanda. Iya, dirikan. itulah pertanyaanku. Apa yang menjadi contoh perilaku baik dari penjajah yang Anda contohi sehingga Anda mengikuti agamanya? Karena mereka mengajarkan kasih. Hah? Gitu. Penjajah datang mengajarkan kasih, Bang. Makanya kami di sini mayoritas agama penjajah. Begitu. Bukan agama penjajah. Sekarang sebelum penjajah masuk ke kampung Anda, apa kepercayaan orang-orang yang ada di kampung Anda sebelum penjajah datang? Animisme. Lalu apa agama orang-orang sebelum penjajah datang di tempat Anda? Kalau abang sebelum mengenal Islam, abang apa nih? Orang Indonesia agama apa? itu mayoritas animisme tadinya sebelum Islam datang sebagai penyelamat kepada mereka. Jadi ketika Belanda datang atau Portugis atau Inggris datang di wilayah Anda tidak mungkin mencontoh mereka karena kasih. Tidak mungkin. Berarti nenek moyang kalian itu dibawa tekanan, dibuat teror. Jadi begini. Habis itu dipaksa kemudian untuk tunduk kepada penguasa saat itu sehingga kalian punya nenek kakek ikut beribadah dengan mereka. Jadilah kalian penerusnya. Karena tidak mungkin kalian berjuang menghadapi mereka sementara kalian satu gereja, nggak mungkin. Dengan kata lain, tidak mungkin kalian melawan majikan. Kalau seandainya menurut ikut abang pun logika, mungkin sampai sekarang kami Indonesia Timur tidak tergabung ke Indonesia karena kami masih tergantung pada Belanda. Kalau ikut abang pun logika. Karena kami berjuang, kakek nenek kami berjuang mengusir penjajah. Kalian tidak, kalian pelukan dengan penjajah. Kami ini tidak. Nenek moyang kami ikut berjuang. Abang kakek. Saya cucu abang pahlawan. Abang yang mana yang berjuang Indonesia Timur? Saya cucu pahlawan saya. Saya sampai hari ini cucu pahlawan. Abang punya saya punya orang tua sampai hari ini masih menerima pensiunan veteran. Saya cucu pejuang. Saya tanya abang, sebutkan nama nenek moyang abang datang di Indonesia Timur. Enggak perlu saya sebutkan. Yang jelas kami orang Sulawesi Selatan adalah berarti abang rai-rai itu pilar utama dalam perjuangan Nusantara ini. Sekarang saya ngomong di NTT khususnya Kabupaten Alor sini, kami di sini kami pemimpin ke perjuangan tuh namanya Langkape. Tidak ada yang abang boleh silakan. Memang ada pahlawan di sana, tapi agamanya sama dengan kalian, dengan penjajah bukan? Iya kan? Sama kan? Agama. Jadi itu apa nih dari bangsa Portugis datang menjajah tuh bukan atas nama agama. Paham itu? Sama kan? Sekarang kalau mau bilang datang menjajah atas nama agama. Itu abang punya bukti di mana? 20 nomor 10 nomor 11. Saya tanya Belanda datang atas nama agama tuh coba abang tunjukkan dalam sejarah Buktinya dia mendirikan rumah-rumah ibadah, mendirikan lembaga Bible Indonesia. Itu buktinya. Habis sampai taiknya. Tapi sampai taiknya di mana? Abang masuk akal semua sampai omong di Indonesia Timur sini juga abang pun nenek moyang dan berjuang sintai datang selalu dari pemuka. Itu kopinya maksudku, habisin sampai taiknya biar antara tai kopi dengan kumis menyatu gitu loh. Itu bisa ada omong-omong tuh jangan itu abang omong di Indonesia Timur juga perjuangan atas abang pun nenek moyang datang sini itu selalu dari pemuka. Loh, ikut merdeka lah pasti. Karena nggak mungkin Belanda hanya memiliki satu basis di tempat Anda itu. Begitu abangku.
Sulawesi merdeka, Kalimantan merdeka, Sumatera merdeka, Bali merdeka, Maluku, Ambon merdeka, Papua merdeka. Masa tempat Anda nggak ikut-ikutan merdeka? Habislah Belanda di sana, kita habisin. Datanglah pejuang-pejuang dari provinsi lain untuk memakan mereka. Makanya mereka angkat kaki. Ini bahaya nih, orang sakti semua orang Flores ini bahaya. Kalau ngamuk orang Flores ini bahaya. Makanya angkat kaki Belanda, Inggris, Portugis dari situ. Begitu. Sayangnya kalian ikuti agama mereka, itu sayangnya. Kenapa kalian ikut agama mereka? Kenapa nggak milih Islam? Karena di Islam haram babi. Di situ di agama yang dibawa penjajah nggak haram babi. Di Islam potong kulup. Di agama Belanda nggak potong kulup. Makanya kamu pilih agama penjajah daripada Islam. Abang, haram babi serugi, daging babi itu enak. Nah, itulah makanya kau menjadi pengikut penjajah agamanya. Karena sama-sama makananmu. Gitu, saudaraku. Yang kami makan dagingnya, bukan tahunya. Karena makanannya Belanda dengan makanan Anda sama, makanya kalian pilih agamanya mereka meskipun mereka penjajah. Ya, habisin sampai tehnya. Begitu, saudara. Ada lagi? Mau istirahat dulu? Itu. Istirahat saja, Bang. Oke, istirahat dulu ya. Selamat malam. Selamat Intinya malam. Abang selalu diberkati. Minta maaf banyak kalau ada Iya, salah kata. sama-sama saudara Iron. Saya juga, kita saling memaafkan ya. Iya. Saya cinta Flores, saya cinta NTT. I love you NTT. Gimana saudara-saudara? Tema kita tidak tergoyahkan. Bukan maksud hati untuk membuat mereka stres, depresi, enggak. Kita semata-mata untuk mengajak mereka untuk memahami bahwasanya ada pengikut palsu, ada pengikut asli. Pengikut palsu cuman di mulut, tapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Halo, selamat malam. Selamat malam juga, Bang. Iya. Dari mana? Kristen, Protestan, Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, gimana, Bang? Sehat selalu, Bang. Alhamdulillah, sehat, Masya Allah. Ya, maaf. Maaf ya, Bang. Iya. Gimana? Gimana, Bang? Silakan teman-teman non-muslim minta permintaan. Silakan. Oh, moderator nggak ada ya? Oke. Halo? Ada lagi kah? Halo, selamat malam. Selamat malam juga, Bang Zuma. Oke, dari mana? Katolik, Protestan? Islam, Bang Zuma. Ah, mantap sekali, Masya Allah. Siap, ada yang ingin disampaikan, Bang? Ada sedikit yang ingin ditanyakan, boleh Bang Zuma? Apa itu? Cantik. Apa, Bang? Ingin ditanyakan Bang Zuma kan? Ya. Asal usul perpecahan agama ini berawal dari mananya Bang Zuma? Mana agama yang pecah, yang mana, Bang? Maksudnya?
Perbedaan agama maksudnya gimana? Ada agama Buddha, ada agama Katolik, Kristen, Protestan gitu Bang Zuma. Iya. Tuhan memberikan akal pada setiap manusia untuk menerima ajaran yang rasional, melepaskan diri dari dogma doktrin, dan ada juga kemampuan manusia untuk mengadakan sebuah tradisi-tradisi yang mereka menganggap sebagai kebenaran, yang kemudian mereka bersatu di situ, berkelompok untuk menjalankan tradisi yang mereka buat sendiri. Seperti itu. Siap Bang Zuma. Terima kasih atas penjelasannya Bang Zuma. Oke. Sehat selalu Bang Zuma ya. Sama-sama, terima kasih. Halo, selamat malam. Selamat malam saudara Loki. Terima kasih sudah menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Iya Bang. Yang Muslim mohon untuk tahan diri dulu ya abangku ya. Kalau mau bertanya tentang Islam, nanti tempatnya di ustadz kita gitu. Ini Komal hanya untuk non Muslim untuk sementara ini. Kita berdialog, ada tema di sini, pengikut Yesus palsu. Kecuali saudara ingin menggantikan saya sebagai narasumber untuk sementara, boleh. Halo, selamat malam. Malam Bang Zuma, apa kabar? Baik. Dari mana abang? Saya dari Aceh Bang Zuma. Aceh, Muslim, Kristen? Sementara KTP saya Muslim Bang Zuma. Sementara, iya silakan. Ada yang ingin disampaikan? Sedikit saya mau bertanya Bang Zuma. Kemarin nggak salah saya waktu Lebaran kemarin nggak salah saya kan Bang Haji Roma Irama kan ya dikasih jadi imam. Tapi waktu dia dikasih jadi imam kok malah dandutan begitu baca ayatnya Bang Zuma. Gimana tuh hukumnya Bang Zuma? Sampai itu makmum setelah sholat bertengkar besi tunjangan Bang Zuma. Kelihatannya ini fitnah. Enggak, itu fitnah itu enggak ada itu Anda kalau ingin menjatuhkan Islam, tidak begitu caranya. Anda tidak akan berhasil menjatuhkan Islam itu. Orang sudah coba dari 1400 tahun silam. Iblis bersusun-susun, berlaksa-laksa iblis ingin menghilangkan Islam di bumi ini. Sebagaimana mereka menghilangkan Yesus di muka bumi, tapi tidak berhasil. Gak berhasil. Apalagi kalau cuman kayak gitu. Bagi kami itu hanya lawakan murahan, Bang. Percuma kalian melakukan sesuatu yang tipu daya gitu, itu tidak mempan. Manusia aja kalian poles, kalian percantik, lalu kalian jual sebagai Tuhan, bagi kami itu sesuatu yang lucu dan menjijikkan. Apalagi hal-hal sepele kayak gitu. Halo, selamat malam. Ya, jadi tidak mempan bagi kami. Kau angkat tokoh, kau tuhankan tokoh itu dengan berbagai macam cara pengajaran, dengan strategi jitu yang telah tersusun secara masif, terencana. Tidak akan pernah bisa membuat umat Islam itu jatuh cinta kepada agama kalian. Percayalah itu. Kalian akan selamanya menjadi minoritas di Indonesia ini khususnya, selama kami masih hidup. Kecuali nanti kalau kami sudah tak ada, wallahu alam bisawaf. Selama kami masih ada di bumi ini,
di Indonesia khususnya, kalian akan tetap menjadi kaum minoritas. Oh kodong, iye. Tatan rei ka masih. Teki pelek poloi. Aku ka polo po bang, tuh aja. Wih, wajok ki, weh, pada sih satu dari ita pelek. Jadi percuma aja kalian mau mengalahkan jurus-jurus begitu, itu tidak mempan bagi kami. Sudah pernah kalian coba ratusan tahun dengan meriam, tidak goyah iman kami hanya dengan modal bambu yang kami runcingkan. Nenek buyut kami bisa mengusir, apalagi kalau hanya modal tipu-tipu kayak gitu. Makanya adalah lebih baik jika kalian sekolahkan orang tinggi-tinggi sekolahnya, sekolah Bible. Kalian persiapkan untuk menghadapi Bang Suma. Ya kalian sekolahkan 5 tahun sampai 10 tahun, lumayan lah itu. Bisa lah itu berdiskusi denganku. Daripada hanya modal dengar-dengar di gereja, habis itu datang ke sini ngamuk, menghujat, menista. Ya, mending kalian biayai anak kalian itu sekolah 10 tahun. Usia saya pada saat itu sudah 50-an. 57. Masih kuatnya aku itu berdialog 57 tahun. 10 tahun kemudian, suruh anak kalian yang sudah kalian sekolahkan itu, lengkapi mereka dengan kemampuan original teks. Masuk ke sini, hadapi kita, para apologet Islam. Begitu saudara. Silakan yang non-muslim. Yang muslim ditahan dulu ya Bang ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Maaf Bang. Ini saya muslim Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ehonya terlalu tinggi Bang. Ehonya tinggi kayak ini. Kayak kita mau konser. Oh ya. Ini masih Bang? Ya, aman? Udah aman. Gini Bang, di belakang rumah saya ada orang Kristen, tapi sering membanggang babi. Baunya sampai ke rumah saya. Itu gimana Bang? Apa saya ikut haram juga hirup baunya itu Bang? Coba melalui pemerintah ditegur aja. Ditegur, maksudnya udah, tidak Bang. ada unsur disampaikan. Udah dikasih tahu sama RT Bang. Dia membakarnya di mana? Dalam rumah atau di halaman rumah? Di belakang rumahnya, di dapurnya maksudnya. Tapi baunya sampai keluar kemana-mana itu Bang. Sampai saya muntah-muntah itu Bang baunya Bang. Sudah disampaikan sama Pak RT? Sudah Bang, tapi gayanya nggak ada respon dari dianya Bang itu. Oh, yang penting sudah diingatkan. Kalau memang ternyata dia tidak mau, ya sudah, terima aja konsekuensinya. Iya. Ya, kitanya Bang, tapi sampai perut sakit Bang. Maaf ya Bang ya. Pakai masker. Iya. Oke. Pakai masker karena itu makanan mereka. Kita juga nggak bisa membatasi karena makanan mereka. Mau kayak mana mereka pemakan babi kan gitu. Iya, tapi kan satu keluarga saya, inilah rencana saya mau jual rumah itu, pindah aja. Iya, boleh. Maaf ya Bang ya, ini cuma sekedar kita itu. Selamat berjuang terus Bang tentang Islam Bang. Jangan mundur, jangan patah semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kama sekuri linoe. Halo. Selamat malam. Saudara Firdaus. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Ya.
Halo. Iya. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bang? Halo, assalamualaikum Bang. Ini kan kalau saya cuman berdua, kalau kita cuman berdua, Anda minta naik di sini, boleh nggak apa-apa. Tapi kalau di sini kan ada 5.000 orang lebih menyaksikan Anda naik ke sini. Di mana mereka beli kota, habiskan waktu begadang bukan untuk mendengarkan kita dialog curhat-curhatan. Mereka naik masuk ke sini, Komal ini mereka ingin kemudian mendengarkan diskusi, bukan mendengarkan keluh kesah, kan gitu. Kalau saya sih ya malu, menghilangkan ego dulu. Nanti mungkin bisa japri Bang Suma atau melalui teman-teman apologet, sampaikan ke Bang Suma dong ini bla 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 dan seterusnya. Gitu maksud saya. Halo saudara, selamat malam. Halo. Selamat malam. Saudara Tio. Ada juga yang diam-diam karena sudah malu. Oh iya ya, saya kan muslim, ngapain saya naik ke sini? Malu lagi dia buka kamera, apalagi buka suara. Nah, mau ditanya Islam atau Kristen, mau bilang Islam. Malu sama teman-teman di bawah. Mau bilang non-muslim, malu sama Tuhan. Jadi terpaksa diam-diam baik. Penting sudah naik dulu, mengganggu. Kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, kenapa hal ini harus kita uraikan terkait pengikut Yesus palsu ini? Karena misi di dalam Kristen itu ada yang disebut amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Rekan-rekan sekalian, Anda mendengarkan tadi bagaimana saya berbicara dengan saudara kita yang ini. Teman kita dengan yang dari Kristen gitu kan ya. Halo bagaimana Bang. dia? Halo juga. Ini kayaknya gue perhatiin konten-konten tentang pengikut Yesus palsu ya. Iya betul. Dari mana ini? Kristen atau Katolik? Dulu gue Kristen, cuman gue malah Islam sekarang. Oh, alhamdulillahirobbilalamin. Iya, mungkin Jadi, ada yang ingin disampaikan. Ya, gimana? Gue mau bertanya, apa bener ada pengikut Yesus palsu? Kalau gue sih nih ya, gue ini kan pindah agama dikarenakan ya karena gue merasa Tuhan Yesus itu tidak ada dan nggak nyata. Kebetulan kan emang pasangan gue juga Islam. Cuman gini Bang, gue mau kasih pertanyaan ke lu. Sekarang gue perhatiin banyak yang Islam pindah ke Kristen. Ini kebalikannya. Anda lihat di mana itu? Banyak kayak contohnya ya yang lagi viral Fajar Pratama, Edis TV, terus sama yang lain-lainnya. Edis TV itu memang kafir dari kecil, dari lahir. Tapi ini ya Bang, gue lagi Berarti Anda menyebutnya cuma satu orang doang. Saya mensyahadatkan tahun ini ada udah ratusan orang. Dari mana Anda mendapatkan data banyak yang murtad? Kebiasaan bohong di agama sebelumnya yang Anda bawa di sini. Iya Bang, gue cuman mau. Ya gimana? Cuman ada satu hal, gue nggak sengaja ngelihat konten berita. Iya. Orang Makassar, dia Islam pindah ke Kristen. Itu juga belum tentu dia ke Islam tadinya, belum tentu. Karena di dalam agama Kristen diajarkan untuk mengelabui demi untuk kemuliaan Yesus. Filipi 1 nomor 18. Ya Bang bener, soalnya nih ya, berarti dia pun juga dari pesantren Bang. Kalau di Kristen itu boleh
dusta dalam segala hal demi untuk kemuliaan Tuhan. Filipi 1:18. Jangankan mengaku sebagai lulusan pesantren, mengaku sebagai kiai pun ada. Kami sudah hafal kalau karakter Kristen itu. Orang-orang yang pura-pura mu'alaf juga banyak. Di Islam itu banyak sekali. Saya di rumah saya dulu pernah 6 bulan pura-pura mu'alaf, tapi ternyata dia adalah misionaris. Hafal kami, Bu. Kristen itu sudah diajarkan memang begitu. Paulus mengajarkan dalam 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21, mau jadi apapun boleh dalam agama Kristen demi untuk kemuliaan Yesus. Tapi yang jadi pertanyaan gue nih ya, kebanyakan yang umat muslim itu pura-pura pindah ke agama Kristen itu buat apa? Kalau gue pribadi jujur nih ya, gue pindah agama ya pertama karena niat dan karena pasangan gue dulu, Bang. Kalau di Islam nggak ada yang berpura-pura pindah ke Kristen, itu nggak ada. Orang pindah ke Kristen itu hanya faktor ekonomi atau faktor pasangan. Nggak ada itu karena faktor berakal, nggak ada. Kenapa orang Kristen aja menjadi Kristen bukan karena akal? Bagaimana mungkin orang Islam pindah ke Kristen karena akalnya? Nggak ada. Belum ada satu manusia pun dari Islam ke Kristen itu pindah karena akal. Nggak ada. Tunjukkan saya. Fajar Pratama. Fajar Pratama yang mana? Yang lagi viral itu loh, yang sering PK bareng sama Edis TV. Fajar Pratama yang mana? Yang orang itu orang Makassar, yang Demak, orang Demak dia. Karena akal katanya, dia pindah ke Kristen. Karena dia itu dimimpiin. Nah, itu bukan karena akal. Karena halusinasi. Bukan karena akal. Kupikir tadi kan udah aku bilang, tak ada satupun manusia karena akalnya dia pindah ke Kristen. Dari Islam loh ya. Karena agama Kristen itu adalah agama yang menggunakan doktrin dogma. Berdasarkan 1 Korintus 1:19, di situ dikatakan akal dimatikan. Bahkan pengetahuan Tuhan pun ditawan demi untuk menggiring manusia kepada Kristus. Gitu. Karena tidak mungkin di saat manusia berakal bisa percaya Tuhan turun ke bumi jadi makhluk lalu dibunuh oleh makhluknya sendiri, itu nggak mungkin. Nggak bisa ditelaah akal yang itu. Oke Bang, sampai sini gue paham. Iya. Makasih ya. Makasih saudariku Medi, semoga dirimu istiqomah di dalam ajaran agama Islam. Amin ya Allah, amin. Oke. Oke, keturun Makasih ya. Iya, makasih, salam kenal. Salam kenal kembali. Mana nih? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar bang, saya hidupkan lampu saya. Dari mana ini bang? Ya ini saya yang kemarin bang, saya Musir. Oh ya? Saya waktu yang malam kemarin, yang sama itu, yang kemarin yang sama siapa itu ya? Oh yang mu'alaf ini ya? Ya. Oke. Iya bang, Kemarin saya mantap jalan tuh, lagi dalam mobil. Siap, ingat. Betul. Mantap kali ya bang ini. Kita sapa dulu yang, iya. Waduh. Oke, saudara Damai dari mana bang? Katolik, Protestan? Kenapa jadi kayak gitu ya? Silakan teman-teman yang non-muslim minta permintaan, kita diskusi baik-baik. Jangan emosi, jangan panikan, jangan ini. Jatuh bang. Jatuh. Iya. Ada yang ingin disampaikan saudara? Silakan. Enggak sih, tadi saya kira dia yang mengatakan
dia itu apa? Rupanya dia Muslim ya. Muslim. Beliau ya nggak sempat. Saya barusan saya buka HP. Pernyataan yang abang sampaikan kepada dia tadi, Kristen itu memang semua bisa melakukan segala hal ataupun dia tentang untuk memuliakan Tuhannya melakukan segala hal. Memang benar itu adanya seperti itu. Saya kira tadi dia mengatakan bahwa yang orang yang murtad itu orang yang mendapatkan akal yang dia mengatakan, yang dia banyak membersihkan ataupun apa, saya kira gitu, makanya saya minta naik gitu Bang. Iya Bang. Karena aman saya itu Bang, aman. langsung saya ini, karena kan saya sendiri aja yang nggak sekolah Bang, menggunakan akal saya mencari Tuhan yang sejati, bisa sampai Islam. Nah, jadi kalau tentang orang yang mualaf yang ataupun dari Kristen masuk Islam itu kan orang yang punya cerdas akalnya yang rata-rata di atas. Kalau seperti saya langkah sih, kalau seperti saya yang nggak punya sekolahan tuh langkah. Itu yang saya sampaikan juga. Kalau begitu saya nggak ini Bang, dilanjut lagi kembali Bang saya. Oke, saudaraku, Masya Allah. Terima kasih banyak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah ya, seorang mu'alaf. Cuman inilah kemungkinan, inilah keadaan di mana kekurangan kita sebagai seorang pendidik di Islam ketika kita memualafkan saudara-saudara kita itu, kita harusnya mengajarkan mereka adab. Di Islam itu ketika ada tamu yang datang ke rumah atau kita yang ingin bertamu ke rumah tetangga atau dimanapun, itu kita menggunakan adab. Minimal kita tutup aurat, pakai baju seperti ini. Apatah lagi di sosmed yang disaksikan oleh ribuan manusia, bahkan kelak ke depan akan jutaan manusia akan melihat kita. Saya YouTube-nya ribuan yang nonton. Kemudian di channel-channel yang berafiliasi dengan Bang Zuma juga saya yakin ribuan yang nonton. Ini kurang lebih 5.000 yang nonton. Terus kita naik tampil di depan umum dengan menggunakan baju yang seadanya saja. Akhlaknya di mana gitu loh. Bukankah Nabi Muhammad itu datang mengajarkan tuh menyempurnakan akhlak manusia. Jadi saudaraku, itu dimaklumi yang tadi, beliau itu adalah seorang mu'alaf yang masih butuh belajar tentang akhlak, masih butuh belajar tentang kaidah-kaidah hubungan sosial dengan sesama manusia. Yang saya tujukan ini adalah saudara saya Muslim yang lainnya. Banyak kok juga yang apologet Islam, biasa aku tengok pakai baju you can see, baju dalaman, baca ayat dan seterusnya, itu menyalahi sebuah etika atau akhlak di dalam Islam. Dulu saya pernah masuk dalam komunitas, salah satu komunitas Islam yang sekarang ini alhamdulillah sudah dilabelin oleh pemerintah sesat. Jadi gurunya itu mengajar semua dalil-dalil hadits itu luar biasa dia mengkaji. Saya sampai jatuh cinta, sampai bawa bini saya juga, istri, bahkan sampai mertua saya bawa belajar tempat mereka. Tiba masa di mana, karena kebetulan Bang Suma juga kan pemain bola juga, pecinta bola. Di persatuan komunitas Islam yang saya maksud ini, itu ada klub bola. Begitu saya ikut tim mereka main bola, Ustadz yang tadi yang mengajar saya tuh sering di masjid. Tiba-tiba saja saya menemukan beliau itu kencing di tengah lapangan. Meskipun dalam keadaan duduk. Tapi di situ nggak ada air. Saat itu juga saya memutuskan keluar dari komunitas mereka. Pernah lagi saya ikut kajian lagi.
Sama. Saya sebelum kajian saya hadir duluan. Salah satu dari tokoh mereka itu azan. Karena masjid mereka itu adalah juga tempat mereka kajian-kajian. Sehingga banyak yang tinggal di situ. Sudah kayak rumah lah. Azan dengan menggunakan baju dalaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ada yang ingin disampaikan? Ini maaf, saya kan muslim. Kakak saya masuk Kristen nih. Jadi gimana ya, almarhum bapak saya apakah menanggung beban? Iya, kalau sudah diajarkan sama orang tua, diajarkan orang tua bagaimana menjadi seorang muslim. Agama yang benar itu adalah Islam. Lalu kakaknya memilih, saudaranya memilih pindah akidah. Ya itu orang tua sudah ajarkan. Berarti orang tua sudah tidak punya tanggung jawab lagi. Kecuali orang tua tidak pernah mengajarkan. Ibu saya masih ada sih, udah ngajarin juga, cuman dia tetap kekeh gitu. Oh ya udah. Berarti orang tua udah lepas tangan. Berarti ibu saya nggak nanggung dosa juga berarti bang ya? Iya, sudah diajarin kan? Udah diajarin. Alhamdulillah kalau gitu. Ya saya takutnya almarhum bapak saya juga kebebanin gitu takutnya. Insya Allah yang selama orang tua sudah pernah ngajarin, saya rasa ya itu enggak. Kecuali orang tua tidak ngajarin. Makanya perintah dalam Islam itu kan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu. Nah itu yang harus ditanamkan. Dulu juga pernah saya bawa materi seperti ini di salah satu masjid. Lalu kemudian di antara jemaah yang bertanya kepada saya, seakan-akan dia kontra dengan materi-materi yang saya sajikan. Katanya ini apa, materi-materi begini kok jadi asing di kuping, ngapain bahas-bahas Yohanes, Matius di masjid segala macam. Apa yang saya sampaikan kepada beliau, Pak? Alhamdulillah saya melihat abang ini sebagai seorang yang kuat dalam Islam, sehingga tidak merasa penting lagi membahas tentang agama-agama di luar Islam. Tapi bolehkah saya bertanya, apakah anak-anak dan cucu-cucu abang ini Anda yakin mereka mati dalam keadaan Islam? Sepeninggal. Iya, itu maksud saya kepada jamaah itu, saya tanya begitu. Akhirnya dia bingung sendiri. Anda kubilang hari ini tidak mungkin murtad, Andanya. Tapi setelah Anda mati, ada nggak yang menjamin anak-anak Anda itu tidak akan murtad dengan berbagai macam godaan di luar sana? Akhirnya dia bingung sendiri. Jadi kita nggak bisa membatasi orang belajar tentang teologi, kristologi. Kenapa? Sangat bermanfaat. Banyak orang yang masuk pesantren, lulus pesantren justru jatuh cinta. Sama seperti yang saya alami sekarang ini, saya lagi menerapi. Bayangkan aja, orang Arab, asli Arab, berpacaran dengan wanita kafir. Dan setiap kali saya mendapatkan informasi, dia selalu mengatakan dia Nasrani, dia Nasrani. Di mana Rasulullah membolehkan kita menikah dengan kaum Nasrani. Seorang Arab asli sudah tercuci otaknya pacaran dengan orang kafir. Wallahi, ini yang sedang saya hadapi sekarang. Baik, Bang Zuma, makasih ya untuk ilmunya dan infonya. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, jangan kita berbangga diri. Wah, ini materi perdebatan Islam Kristen tidak penting. Ya, sekarang. Karena mungkin Anda masih kuat memegang akidah. Sedangkan musuh-musuh kita di luar sana selalu berpikir 24 jam bagaimana caranya meruntuhkan akidah Islam kita. Bagaimana caranya menjatuhkan anak-anak kita. Metode apa yang mereka lakukan itu metode yang mereka pikirkan. Bertahun-tahun, berpuluh tahun mereka memilih metode untuk seperti apa mereka lakukan. Untuk kemudian bisa memurtadkan anak-anak Islam. Itu berbagai macam cara mereka lakukan. Ya mungkin di rumah anak-anak kita ajarkan Islam, sholat, puasa. Tapi di luar sana bertemu dengan orang-orang yang sudah punya misi untuk memurtadkan. Ada yang menjamin gitu? Enggak. Bukti
Buktinya teman saya yang punya ponakan Arab ini pusing. Satu keluarga pusing. Keluarga Syekh, keluarga Habib pusing dibuatnya. Kenapa? Otaknya sudah dicuci. Dibilangnya Islam itu sama dengan Nasrani. Nasrani itu sama dengan Islam. Gitu saudara. Oke. Selamat malam saudara Yuda. Katolik, Protestan. Saya Islam Bang Juma. Oh siap. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Iya, itu aja yang saya sampaikan. Maaf ya Bang Juma. Itu loh pada teman-teman Muslim, tolonglah biar Bang Juma bisa edukasi lagi. Nah kalau naik semua Muslim seperti apa gitu loh. Tolonglah teman-teman Muslim, kasihan Bang Juma. Oke, makasih Bang sudah mengingatkan teman-teman kita. Masya Allah, syukran. Insya Allah jadi pahala. Halo, anak ganteng. Apa kabar hari ini, malam ini, sehat? Ya, sehat Bang Juma. Jam segini belum tidur anak muda ini? Belum Bang Juma. Atau sudah tidur? Belum, dari tadi mantau sih. Cuman mantap. Oh, Tapi kali ini aku nggak mau menjawab dulu Bang Juma. Aku mau bertanya aja. Boleh, silakan. Kalau masalah menjawab aku susah menjawabnya. Boleh, silakan. Nah, jadi gini Bang Juma. Kemarin kan kita ini kan sempat bahas ini kemarin mengenai manusia yang diciptakan di Islam ya. Kata Bang Zuma kan manusia yang diciptakan di Islam itu diciptakan dengan sempurna, benar kan? Iya. Nah, tapi di Al-Quran Bang Zuma itu kan Muhammad itu pernah mengatakan bahwasannya perempuan itu, wanita itu lahir dengan apa ya tadi itu? Gimana tertulis? Kurang akal sehat dan kurang agama. Itu bukan Al-Quran kali dek. Hadits mungkin. Tidak dikatakan kurang akal sehat. Bukan dikatakan kurang akal sehat. Jadi bukan kurang akal sehat sih, kurang akal. Ya, jadi intinya gini. Kenapa Nabi Muhammad mengibaratkan seperti itu? Karena wanita itu lebih mengedepankan perasaan daripada logika. Wanita itu perasa. Tidak seperti bapak, laki-laki. Laki-laki itu selalu tegas dia di dalam memberikan sebuah ketetapan terhadap anak-anaknya. Contoh ya. Sementara ibu itu lebih menggunakan perasaan meskipun salah. Iya kan? Benar nggak? Nah itulah yang dimaksud. Jadi kalau Anda ingin butuh duit untuk mabuk-mabukan, jangan minta di bapak. Mintanya di ibu. Memelas sama ibu. Ibu tolong dong bu, aku pingin sama teman-teman kayak gini. Ibu itu menolak, tapi perasaannya lebih tinggi. Tetap aja kasih, benar? Nah itulah yang dimaksud. Ada lagi? Enggak Bang Juma, itu aja. Soalnya kan saya juga kepikiran tuh kan dengan perkataan Bang Juma yang kemarin yang mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan dengan sesempurna ya gitu ya. Cuman waktu lihat video itu tadi bahwasanya perempuan itu dilahirkan dengan apa tadi ya, kurang akal dan kurang agama. Jadi agak kepikiran tadi ke sana. Iya, itu dia. Wanita itu lebih menggunakan perasaan. Coba lihat bagaimana Adam jatuh. Adam jatuh karena perempuan kan? Ya. Karena perempuan lebih mengedepankan perasaannya. Gitu. Makanya jangan coba-coba pacaran sama sesama laki-laki. Mereka tega kalau laki-laki. Tapi pacaranlah dengan wanita. Wanita itu sangat perasa, penyayang. Gitu. Oh, jadi satu lagi nih Bang Juma, aku mau bertanya nih. Boleh. Kalau aku kan Kristen nih. Jadi apa kalau contohnya kalau aku mau belajar Al-Quran bisa gitu? Bisa. Nggak ada halangan atau gimana? Enggak. Al-Quran itu memang diutus untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh. Iya. Al-Quran itu sebenarnya kitabmu itu bukan Bible. Kitabmu itu adalah Al-Quran. Nabimu itu sebenarnya bukan Paulus. Nabimu itu adalah Nabi Muhammad. Bukan Yesus.
Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan, aku diutus oleh Tuhan kalian untuk kepada kalian seluruhnya. Makanya disebut agama Islam. Kenapa? Islam itu artinya damai sejahtera. Artinya netral, siapapun yang mau damai, siapapun yang mau sejahtera, ikut di agama Islam. Kalau Kristen itu pengikut Kristus, yang bukan pengikut Kristus ya bukan ikut di situ. Yahudi itu ya orang-orang Yahudi. Itu. Tapi kalau Islam netral dia, siapapun boleh. Apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, boleh. Kenapa dia disebut sebagai penghibur? Kenapa dia disebut sebagai penyelamat? Kenapa dia disebut sebagai penghapus dosa Nabi Muhammad ini? Ya karena dialah yang akan menghapuskan dosa-dosa manusia, menghapus, membersihkan jiwa manusia. Itulah Islam, itulah Nabi Muhammad. Beliau datang untuk meluruskan hal-hal yang sudah dibengkokkan para orang-orang kafir terhadap ajaran para nabi. Begitu, makanya salah satunya saya angkat tema ini, pengikut Yesus palsu. Karena kalau pengikut Yesus asli itu tidak mungkin menjadi Kristen, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pengikut Yesus asli itu Yahudi, mereka Yudaism, tidak makan babi, mereka berpuasa, mereka sujud dalam beribadah, mereka bersunat, mereka mengilahkan Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yismail, Eloah Ishak, Eloah Yakub, tidak menyembah Yesus Kristus mereka. Yang menyembah Yesus Kristus itu pengikut palsu. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan pengikutnya menyembah dirinya. Mau sampai botak orang cari dalilnya itu nggak ada di Bible. Tapi kenapa di hari Minggu orang berbondong-bondong ke gereja? Siapa yang ngajarkan itu? Apakah Yesus? Tidak. Yesus tidak pernah ngajarin. Makan babi? Ajaran Yesus bukan. Tidak bersunat? Ajaran Yesus bukan. Natalan? Ajaran Yesus bukan. Merasulkan Paulus? Ajaran Yesus bukan. Menyembah 3 pribadi Tuhan? Ajaran Yesus juga bukan. Jadi apa yang ada di Kristen itu membuktikan bahwa memang betul nasihat Yesus kepada muridnya dalam Matius 4 nomor 5, agar waspada kepada penyesat yang datang mengatasnamakan Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Itu dalil. Makanya kami hadir di sini ya sekedar untuk memberi peringatan. Kalau ada yang mau tercerahkan silakan, ada yang tidak mau tercerahkan juga ya silakan. Karena Al-Quran saya mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu terdiri dari 2 kelompok. Ada yang sesat dan ada yang bertakwa. Begitu. Farikan hada. Sekelompok manusia mendapatkan petunjuk karena mereka menggunakan akal. Wa farikan haqqa alaihimud dalala. Dan sebagian manusia sudah pantas menjadi sesat. Sebab ketika ia hidup, dia tidak menggunakan akal di dalam menepati kehidupan mereka sebagai hamba Tuhan. Gitu. Adik ini masih sering ke gereja? Masih Bang Juma, masih. Masih. Nanti sekali-sekali tanya sama pendeta lah. Kita ini menjadi Kristen, apakah Yesus itu Kristen? Kan gitu. Kalau Yesus tidak Kristen, kenapa kita jadi Kristen? Katanya pengikut. Iya. Oke. Jadi nanti masih ada pertanyaan yang buat bingung, aku bisa tanya-tanya Bang Juma ya. Boleh. Silakan Adinda. Usia berapa tahun ini? Baru OTW 20 Bang Juma. Iya, saya salut diri lo mau belajar. Suka saya. Saya suka anak-anak yang mau belajar. Apalagi santun, sejak pertama kita kenalan tidak pernah dirimu itu marah-marah, nggak pernah maki-maki, malah cenderung memang mau belajar. Oke. Semangat ya. Iya. Oke. Turun Bang Juma. Terima kasih. Malam. Masya Allah. Ya senang saya kalau ada anak-anak cerdas seperti beliau ini. Mau belajar, mau bertanya, tidak menghujat, bukan tendensi kebencian, betul-betul ingin belajar. Sudah gitu cakep lagi kan? Masya Allah banget. Halo, selamat malam. Mohon izinlah Bang Juma, ada yang mau kutanya ini kemarin.
Saya kemarin tadi berapa sama kami karena jadi korban yang diapakan di kejadian dibilangnya Ishak yang dikorbankan. Bang Juma, mohon penerangan Bang Juma. Mohon izinnya Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ishak dikorbankan, Yesus disalibkan, Tuhan dirubah menjadi manusia. Itu mah karakter mereka memang udah karakter. Jelas-jelas yang diminta anak tunggal. Siapa yang pernah menjadi anak tunggal Abraham? Ishak apa Nabi Ismail? Dan lagian mereka apa hubungannya, apa korelasi dengan imannya sekarang dengan Ishak dan Ismail? Yang harusnya ribut tentang Ishak dan Ismail itu kita dengan Yahudi. Kita dengan Yahudi yang harusnya ribut. Tapi kan orang Yahudi orang yang berpikir bahwa tak ada yang dikorbankan di sana. Ismail maupun Ishak nggak ada, ngapain diributkan? Mereka aja yang ribut padahal tak ada hubungannya sama sekali. Mereka aja yang sibuk. Padahal tak ada hubungan. Harusnya mereka berpikir yang dikorbankan itu Tuhan apa manusia. Yang disalib itu Tuhan atau makhluk. Itu yang harusnya mereka bahas. Gitu. Dan kita jangan mau ikut masuk ke permainan mereka. Halo, selamat malam. Halo Bang, malam Bang. Iya, Katolik Protestan. Bang, saya Muslim. Oh, Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, gimana? Cuman yang ingin saya tanyakan, saya kan orang awam, memang nggak tahu apa-apa. Cuman kan dengar-dengar dari cerita-cerita ibu guru, nonton YouTube atau apalah gitu Bang. Yang mau aku tanyakan gini Bang, itu kan Nabi Isa itu kalau di dalam kita kan memang Nabi gitu kan Bang. Iya. Terus dia nanti bakalan memang turun ke bumi untuk kedua kali kan gitu kan. Yes. Kenapa Allah kita itu mempercayai Nabi Isa untuk yang membunuh siapa itu Bang? Dajjal itu ya Bang ya? Iya. Ah bukan gitu nggak Bang? Betul. Ah kenapa Allah itu kayak mempercayai Isa lah untuk bisa membunuh itu? Padahal kan di situ ada Imam Mahdi kita Bang ikut ya kan? Iya. Karena Dajjal mengajarkan manusia untuk menyembah Nabi Isa. Nabi Isa lah yang harus turun. Nabi Isa harus turun. Pada saat itu keadaannya umat manusia semua di sini kan itu Nabi Isa turun, otomatis manusia itu ikut Nabi Isa itu atau gimana? Ikut Nabi Isa. Oh karena Nabi Isa Muslim gitu ya Bang ya? Ya, Nabi Isa menjadi makmum bagi ajaran Nabi Muhammad. Beliau datang mengatakan kepada mereka, kalian salah telah menolak Nabi Muhammad SAW. Beliau datang telah mengajarkan bahwa aku ini bukan Tuhan, aku ini hanya utusan Tuhan. Kenapa kalian tidak ikut sama beliau? Oh iya. Gitu. Jadi beliau tidak datang membawa syariat baru, tetapi beliau datang untuk kemudian mematahkan semua ajaran Dajjal yang diajarkan hari ini. Yang kita lawan ini Dajjal, Bung. Ini yang saya hadapi ini Dajjal. Iya. Oke? Oke Bang, itu aja Bang. Makasih ya Bang. Oke, makasih saudara. Thank you. Makasih udah mau belajar ya. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim? Iya, ini dari Lumajang Jatim Bang Juma. Nanti tolong dibuka DM-nya, semoga bermanfaat Bang Juma. Baik, insya Allah. Ya, mungkin bermanfaat. Biarpun ada sedikit-sedikit, buka DM-nya. Cuma saya Bang Juma aja yang tahu. Nomor WA-nya di situ nanti punya saya Bang Juma. Baik Bang, baik. Makasih sebelumnya abangku. Oke, makasih Bang Juma. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain silakan dari non muslim. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya pengen nanya nih Bang. Muslim ya?
Muslim bang. Mau nanya nih, bang. Ya. Saya kan kerja kan di lingkungan ini kan Cina sama Kristen. Ya. Nah tapi saya kerja saya sehari-hari saya megang babi gitu. Itu apa hukumnya itu? Megang babi dengan makan babi itu beda. Yang dilarang itu makan babi. Akan tetapi babi itu haram untuk disentuh, najis untuk disentuh. Terus kalau misalnya Anda mati dalam keadaan megang babi itu gimana ceritanya? Dan juga Anda sholat itu gimana ceritanya habis pegang babi sholat? Jadi kalau ya saran saya kalau bisa, Anda kan masih muda, cari pekerjaan yang memungkinkan menghindarkan kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah kan gitu ya. Untuk sementara silakan. Iya silakan. Tapi saya nih bulan ini mungkin saya pindah gitu, Bang. Alhamdulillah. Saya kan posisi saya kan ini kan di mana di Malaysia. Kerja saya kan sama orang Cina. Siap. Nah, tapi saya mau pindah ke Johor gitu. Iya. Nah, tapi itu hukumnya gimana? Maksudnya hukumnya gimana tuh ini? Jadi gini bang, Anda digaji dari hasil babi kan? Terus dari hasil babi ini Anda makan? Tidak. Jadi gajinya Anda nggak makan, nggak terima gaji? Tidak. Gajinya untuk apa? Untuk keperluan ini buat beli barang-barang. Ya sama aja kan? Oke. Ya. Jadi kalau ada peluang tempat lain silakan kita ke tempat lain. Ya saya doakan saudara saya ini bisa dapat pekerjaan yang bagus, yang halal, dan untuk jadi bekal hidup dunia akhirat. Amin. Tapi saya alhamdulillah Bang Juma sholat tidak pernah telat. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Jaga terus. Ya, cuma saya berdua dong sama suami istri yang Islam, selebihnya tidak ada. Iya. Semangat terus, ibadahnya dijaga. Ya, kawan ya. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bagus orang yang memperhatikan keselamatannya, ya. Masih berhati-hati. Ada juga orang yang mengaku muslim tapi malah tak ada lagi dipikirkan, yang penting dapat duit, yang penting makan, yang penting ini. Alhamdulillah saudara-saudara kita masih memperhatikan hal-hal seperti itu. Oke, silakan teman-teman dan muslim yang mau membahas ini. Kelihatannya memang materi ini agak berat memang, iya. Kecuali mau sedikit agak depresi untuk membahasnya boleh. Kayak tadi lawan-lawan saya yang sebelumnya kan, yang membahas ini pasti agak jadi sedeng kita dibuatnya. Maksud saya kita memperhatikan dia agak sedeng. Dia nggak sadar membaca Yohanes 17. Kalau Yohanes 17 itu adalah wujud Yesus itu utusan Tuhan karena dia sedang berdoa. Tetapi ada orang yang sudah dipikir bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan karena ucapan-ucapan doa yang ada di dalamnya. Nah, inilah kalau orang beragama tanpa akal gitu kan ya. Asal ngambat aja kan. Padahal dalilnya ketika dia berdoa, di situ berdoa sebagai hamba Tuhan bukan sebagai Tuhan. Dan isi-isi doanya pun menghantarkan dia untuk menjadikan yang berdoa ini sebagai Tuhan. Nah, itulah aku bilang otak retak, nggak berfungsi lagi dengan normal. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang Jumba. Iya, saudara Pangeran. Boleh buka kamera? Teman-teman silakan di-tap layarnya ya teman-teman ya. Di-tap lagi layarnya supaya saudara-saudara kita khususnya pendeta bisa naik ke sini. Kan banyak pendeta-pendeta yang wah hebat kali kalau dia lagi buka komal kan ya. Kayak siapa tuh? Dede Sugigi. Apalagi Nabi 828. Apalagi
Ada lagi tuh yang Smile itu siapa, yang penjual karpet itu. Terus Mikana, pendeta Suat, siapa lagi itu, banyak lah yang sosok paten gitu kan ya. Nah, di sini kita sajikan tema supaya mereka bisa membahas materi-materi ini, pengikut Yesus palsu. Nah, kesempatan mereka menjelaskan kami ini pengikut Yesus asli gitu. Ya, termasuk bom-bom. Naiklah ke sini, diskusi di sini. Lebih paten kalau Anda bisa di sini. Jangan pula ngajak diskusi PK. Paling malas itu. Soalnya waktunya 5 menit. Ditambah lagi ada 2 menitnya. 7 menit saya harus mendengarkan kebohongan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa enggak meledak itu dah dengarkan orang berbohong selama 7 menit dan diulang-ulang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Iya, dari mana, Katolik, Protestan? Muslim, Bang. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan? Terkait itu tadi, Bang, bahwa Al-Quran bisa dibaca oleh siapapun, Bang. Iya. Terkait di dalam Al-Quran itu kan, Bang, di Salikal Kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin, Bang. Iya. Apa tidak bertentangan itu, Bang? Enggak. Al-Quran itu datang untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan di antara manusia itu nanti ada yang bertakwa, yang tetap teguh memegang kemudian Al-Quranul Karim. Seperti itu. Cuman ketika Al-Quran itu disampaikan, ada yang mendapatkan pelajaran. Siapa mereka? Yang berakal sehat. Waliyatazakkara ulul albab. Hanya yang berakal sehat yang bisa mendapatkan pelajaran. Nah, yang mendapatkan pelajaran inilah yang menjadikan Al-Quran itu sebagai konsep imannya, karena dia menemukan tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu pasti benar. Seperti itu adanya. Jadi Al-Quran boleh dipelajari oleh siapapun. Ya, tergantung tanda kutip ya, dipelajari dalam arti kata mereka boleh datang ke ustadz, belajar ke ustadz, lalu kemudian mereka belajar huruf-huruf hijaiyah sampai dia mahir dan seterusnya, itu bisa. Kenapa tidak? Kan Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Gitu. Nah, mungkin Anda mengatakan, wah bahaya kalau orang non muslim belajar Quran nanti. Ya kenapa bahaya? Bukankah Al-Quran itu memang untuk bacaan, siapapun boleh membacanya. Kecuali yang nggak boleh, mereka membeli Al-Quran untuk memijaknya, untuk menistakan Al-Quran, itu yang nggak boleh. Tapi kalau mereka membelinya untuk belajar, tentu mereka membeli yang ada terjemahan, bukan? Dan tidak diharuskan mereka untuk membaca Quran sebelum wudhu dulu. Itu berlaku untuk kita yang muslim. Begitu. Oke, Bang, makasih dedikasinya, Bang. Makasih, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara-saudara non muslim naik lagi ke sini, kita diskusi bahas tema ini, siapakah pengikut Yesus palsu itu. Kita kuliti dia, yang pengikut Yesus, Allahu Akbar, yang pengikut Yesus palsu, supaya tidak ada dusta di antara kita, kan gitu ya. Mana tahu Anda ingin mengatakan, oh Islam itu, Bang Suma itu adalah pengikut Yesus palsu loh. Nah, boleh. Anda mengatakan kami pengikut Yesus palsu, boleh. Tinggal dibuktikan. Ya kan gitu. Tinggal dibuktikan. Mana nih buktinya kami pengikut Yesus palsu, kan gitu. Begitu saudara. Naik lagi. Gak apa-apa. Gak usah sungkan. Gak usah segan.
Oke, kalau ternyata nggak ada, karena saya lihat di bawah juga memang nggak ada permintaan, ya mungkin kita istirahat dulu ya teman-teman. Kita lanjut besok ya. Di tempat kita udah pukul 2:35. Oke. Ada saudara kita ini. Semangat malam saudara. Iya, Double X. selamat malam Bang. Iya, silakan izin buka kamera. Oke. Iya. Mungkin Anda pernah mendengarkan Kristus palsu? Pernah mendengarkan tentang Kristus palsu kan? Iya. Saya minum dulu kalau gitu ya. Silakan. Jelaskan biar saya dengarkan, Bang. Makasih saudara. Teman-teman. Thank you. Pengikut Yesus palsu, silakan. Iya. Silakan. Uraikan dulu. Gimana? Kalau menurut saya, ini minta maaf ya Bang ya. Iya. Kalau menurut saya pengikut Yesus palsu itu kan yang baru saya bilang saja Bang Suma yang pengikut Yesus palsu. Minta maaf Bang. Yang saya pengikut Nabi Muhammad kawan. Tidak, yang menyamakan Isa sebagai Yesus. Itulah yang saya bilang. Saya bukan pengikut Nabi Isa juga. Oh. Terus saya bukan Nabi pengikut Isa yang dalam Quran. Nabi Isa yang dalam Al-Quran itu adalah Nabi yang pernah datang kepada kaumnya Bani Israel, lalu dituhankan oleh manusia. Makanya beliau ditanya, anta qulta linnas. Nabi Isa dengan Yesus sama Bang? Menurut setahu saya gini. Jadi Nabi Isa datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Nama kaumnya itu Bani Israel, keturunan Yakub. Lalu kemudian Nabi Isa itu diupayakan dihentikan misi penyelamatannya oleh kaumnya sendiri, ingin dibunuh. Kaumnya kemudian membuat makar. Nabi Isa ingin dibunuh, mereka membuat tipu muslihat. Nah, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, muncullah para penyesat mengajarkan Nabi Isa telah disalibkan. Di antara mereka ada yang mengajar ajaran penyesatan ini kepada orang Roma dan Yunani yang menggunakan bahasa Yunani. Maka ajaran yang terkait dengan Nabi Isa mereka beritakan kepada orang Roma dan Yunani dalam bahasa Yunani. Maka lahirlah nama yang disebut Yesus, yang tadinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Makanya orang Kristen kalau ditanya mereka pasti keteteran. Datanya di mana itu awalnya itu Isa Bang? Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Yang pertama Ibrani, yang kedua Aram, yang ketiga Arab. Yesua dalam dialek Aramaik disebut Iso, dalam dialek Arab disebut Isa. Sedangkan bahasa Yunani itu bukan bahasa yang digunakan oleh keturunan Abraham. Itu bahasa penjajah waktu itu. Nah, orang-orang yang menolak Nabi Isa alaihissalam inilah yang kemudian menceritakan tentang adanya tokoh yang lahir tanpa ayah yang adalah reinkarnasi daripada Tuhan yang turun ke bumi dalam nama Yesus. Jadi yang pertama dulu adalah Yesua yang adalah Isa. Lalu kemudian yang kedua setelah pemalsuan muncullah kemudian yang bernama Yesus ini diajarkan kepada Roma dan Yunani. Begini Bang, minta maaf Bang. Ya. Kalau Isa dengan Yesus itu kan apa namanya itu? Yesus itu kan
sejarahnya kan benar dan nyata. Kalau Isa itu kan kayak tidak jelas peristiwanya itu. Tidak jelas. Makanya karena Anda dibilang gimana? Dibilang mana yang palsu, yang jelas, yang asli pasti yang pertama. Kalau yang Isa itu kan baru dipopulerkan dari abad ke-7 kan, mulai Quran datang kan. Iya. Nah, itu kan kita bisa, kalau bisa berpikir waras, itu sudah jelas Isa itu bisa palsu, Yesus palsu. Oke, baik. Karena data-datanya kurang lengkap. Oke, baik. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, betul, Nabi Muhammadku itu jauh dari ajaran Nabi Isa. Nabi Muhammadku itu hidupnya jauh dari Nabi Isa. Tetapi Nabi Muhammadku itu menerima informasi itu dari langit, dari pencipta langit dan bumi. Berarti kita harus bandingkan dengan sumber yang digunakan oleh orang Kristen hari ini. Kalau orang Kristen menerima pemberitaan tentang Yesus itu dari orang-orang, betul? Nah, kira-kira akurat mana informasi dari Tuhan dibandingkan informasi dari manusia? Kabar bang, karena Tuhan kita kan berbeda. Tuhan saya kan pernah nampak, Tuhan abang tidak pernah nampak, makanya itu yang diragukan. Yang Tuhan saya justru nampak. Tuhan Anda yang tidak nampak. Sabar, saya belum selesai. Tuhan abang kan tidak pernah nampak, makanya dalam iman saya juga minta maaf bang sekali lagi, takut itu iblis yang benar, menyampaikan, membelokkan kebenaran ke Nabi Muhammad. Makanya itu saya baik gitu. Oke, sekarang yang nampak Tuhannya saya atau Tuhan Anda yang nampak hari ini? Hari ini? Iya. Tuhan saya sudah nampak dari 2000 tahun yang lalu bang. Sekarang coba buktikan Tuhan Anda itu nampak hari ini. Saya mau tahu. Kan sudah bangkit bang. Mana Tuhan Anda cuma ilusi, angan-angan. Jangan-jangan dia setan. Ayo, mana Tuhan Anda sekarang nih? Hanya cerita kan? Cuman cerita. Cerita bang. Nah sekarang Anda mengatakan Tuhan Anda nampak, mana? Jangan-jangan iblis yang nampak. Kalau Tuhan saya jelas. Tuhan saya jelas. Peristiwa di masa lampau bang. Oh itu dongeng berarti kalau cerita-cerita masa lampau. Kupikir Tuhan Anda nyata. Kalau Tuhan saya nyata. Kalau kita tidak mempercayai hal-hal yang di masa lampau, mungkin kita tidak punya iman. Ya, tapi kan Tuhan Anda itu makhluk. Kenapa Tuhan Anda nggak nampak aja sekarang? Jalan-jalan ke Makassar ngopi-ngopi sama aku. Kenapa justru tidak nampak? Bangkit bang. Bangkit apanya? Bangkit bang. Yang bangkit dari kubur itu bisa jadi setan kan? Lah, ya iya dong. Cobalah Anda jalan-jalan ke kuburan, ada yang keluar dari kubur. Tuhan atau setan itu yang keluar dari kubur? Kan setan. Dan Yesus pun mengatakan itu kok, Yohanes 12:31. Di mana? Tidak ada iblis yang bangkit bang. Loh, Anda baca Yohanes 12 itu nomor 31. Sekarang juga dunia dihukum. Sekarang juga penguasa dunia yang adalah iblis itu dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Di mana? Datanya di mana bang? Yohanes 12:31. Tuhan saya lah yang nampak nyata, Tuhan Anda enggak. Sanurihim ayatin fil afaq wa fi anfusihim. Wah, keren kali Tuhan. Tiga satu ya bang. Yuk. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini.
sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Itu bukan merujuk ke Tuhan Yesus, Bang. Memang bukan. Memang bukan. Tapi yang keluar dari kubur. Iya. Makanya bukan Yesus yang keluar dari kubur itu, tapi Sibilis Isis. Pengikut Yesus palsu. Kita kan berbicara tentang apa? Yesus palsu. Tuhan. Iya. Nah, sekarang Anda ini agamanya apa? Kristen. Protestan. Yesus apakah beragama Kristen Protestan? Yesus tidak bawa agama, Bang. Yesus beragama apa ketika dia datang ke bumi? Dia datang sebagai orang Yahudi. Dia tidak punya agama. Berarti dia beraliran Yahudi. Iya, betul. Itu ada. Kalau Yesus itu orang Yahudi, beraliran Yahudi, menyembah Elohim, sabat, tidak makan babi, bersunat, puasa, sujud. Terus kenapa Anda jadi Protestan? Kan saya kan pengikut Yesus, Bang. Nah, kalau mengikuti Yesus, Yesus duduk, Anda berdiri gitu. Yesus makan, Anda minum gitu. Yang namanya pengikut, coba Anda baca Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ketika aku ke sinagoge, pengikutku kemana? Gereja. Nah, sama nggak tuh pengikutnya? Satu ke sinagoge, satu ke gereja, sama nggak? Sama nggak, Bang? Begini, Bang. Lu tunggu dulu. Di zaman. Lu nggak bisa. Di zaman itu. Nah, justru karena itulah saya mengatakan Anda bukan pengikut Yesus yang asli. Sekarang masih ada sinagoge nggak? Dan di sana berarti Anda pengikut palsu. Karena pengikut asli menjadi pengikut Yesus harus mengikuti Yesus. Yesus ke sinagoge. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku tidak mengenal engkau. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge, pengikutku kemana? Mengikuti aku kemana? Mengikuti aku kemana, Bang? Gereja itu kan beda, Bang. Iya. Mati balik. Jangan samakan di zaman itu dengan di zaman sini. Nah, sekarang Anda di Indonesia. Di zaman sekarang Anda ikut siapa ke gereja? Sinagoge Di zaman sekarang Anda ikut siapa ke gereja? Itu dulu. Kita kan ikut rasul-rasul. Nah, berarti Anda pengikut rasul-rasul itu, bukan pengikut Yesus. Coba sederhana saja. Anda cuma terlanjur Kristen. Masalahnya sekarang Anda harus kembali ke pabrik. Kita godok ulang, kita perbaiki ulang, kita rapikan lagi kembali otaknya supaya kembali kepada keadaan fitrah. Anda cuma terlanjur Kristen aja, kawan. Anda menjadi Kristen itu bukan karena proses belajar. Anda karena keturunan aja. Tiba-tiba saja besar ke gereja jadi Kristen. Sekarang kenapa nggak tundukkan dulu logika sehatnya untuk supaya nurut kepada keinginan yang tertulis di dalam pengakuan Yesus dalam Bible? Kenapa harus melawannya dengan dogma, doktrin? Saya seorang Muslim aja bisa membedakan antara perkara Yesus asli dengan yang palsu. Bisa. Kenapa? Saya tidak pakai doktrin. Saya pakai akal sehat dalam menelaah Bible itu. Karena di Bible itu ada petunjuk.
Kalau menurut saya itu hanya, kalau menurut saya itu hanya narasi abang saja, narasi liar abang saja. Itu bukan narasi liar. Itu dalil. Hiburan aja. Hiburan TikTok saja, narasi liar. Justru Anda ini yang sedang menghibur diri Anda. Anda yang sedang menghibur diri Anda ini. Anda yang sedang menghibur diri. Saya mau tanya. Silakan. Bang, hanya saya mau tanya. Saya kan Yesus. Ya. Sudah jelas, sudah menyelamatkan orang. Apa yang jelas menyelamatkan orang sedangkan dia aja nggak selamat? Saya mau tanya. Abang sudah ada tidak memasukkan orang ke dalam surga? Nabi Isa diangkatnya ke langit. Kenapa Anda tertawa? Anda bertanya tentang itu, saya jawab. Nabi Isa diangkat oleh Tuhanku ke langit, ke surga. Dalilnya soal Ali Imran ayat 55, Anda baca di situ. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Keren kan? Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Ketika Nabi Isa ingin dibunuh oleh orang-orang sebangsanya, Allahku mengangkatnya ke surga. Baca Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Jelas kok itu. Itu cara angkatnya di mana, Bang? Ya sama seperti Yesus, cara angkatnya gimana? Sabar, itu cara angkatnya itu waktu di proses penyaliban atau sebelum penyaliban sudah diangkat? Dia nggak sampai disalib. Justru dia diangkat karena dia tidak ingin disalib. Maka yang disalib adalah penggantinya. Itulah yang kau sembah hari ini. Makanya bengkok ajarannya, kawan. Yesusnya Yahudi, Andanya Kristen. Yesusnya ibadah di sinagoge, Anda ibadah di gereja. Yesusnya ibadah Sabtu, Anda ibadah Minggu. Yesusnya sunat, Anda tidak sunat. Yesusnya tidak makan babi, Anda makan babi. Yesusnya satu Tuhan, Anda tiga Tuhan. Beda kan? Anda cuma terlanjur Kristen ajanya. Coba kembali ke setting, beri ulang lagi. Apa itu? Gunakan akal. Habis itu baca Bible dengan akal. Jangan dulu menjadi Kristen, jangan dulu menjadi Hindu, Buddha, Islam, jangan. Netral aja dulu. Netral, jangan beragama. Habis itu buka. Anda akan menemukan betapa jauhnya Anda dari akal sehat Anda selama ini. Bible mengatakan Tuhan tidak akan mati. Tuhan itu hidup selama-lamanya. Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi makhluk. Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus adalah utusan Tuhan. Dia adalah anak manusia. Ketika Anda melepaskan cangkang, terus betul di mulut. Betul di mulut. Tidak begini. Tapi di praktek tidak betul. Yesus adalah utusan, Yesus adalah anak manusia, itu saya setuju. Tapi berbeda. Tapi ada tapinya. Tapi ada tapinya kan? Nah, kenapa ada tapinya? Coba Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Boleh Anda bacakan saya? Berapa? 1 Yohanes 3 nomor 2. Kan ada tapinya tadi kan? Berapa? 1 Yohanes 3 nomor 2. Is qala Allah ya Isa inni mutawaffik. Sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi sesungguhnya kita akan sama seperti Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya. Dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus. Itu kan bukan merujuk ke Tuhan Yesus, Bang. Hei, itulah aku bilang, tak ada orang Kristen itu menggunakan akal dalam beragama Kristen, gak ada. Dalil Anda sudah baca. Anak-anakku katanya, memang belum nyata apa yang akan terjadi kita nanti. Itu kan merujuk ke saya, kayak merujuk ke kita. Oke. Nah, terus Anda kenapa nggak baca besar-besar supaya kita dengar juga?
Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Kalau dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan, maka kita adalah anak-anaknya. Ngaco. Kita akan sama, bukan jadi anak, tapi kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita kalau Tuhan Yesus itu, maka kita ini juga adalah Tuhan. Nah, bukan begitu lagi, membantah dalil lagi, lebih pintar daripada bunyi kitabnya sendiri. Gimana dong? Jadi abang tidak mengakui Yesus Tuhan, begitu? Ya memang dia tidak mengakui Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kesaksian Yesus. Lukas 2 ayat 11 itu bagaimana menurut abang? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tak ada yang salah. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu kan juru selamat. Manusia atau Tuhan? Yang juru selamat itu berasal dari mana kalau bukan dari Tuhan? Tunggu. Kristus itu manusia atau Tuhan? Juru selamat kan Tuhan. Loh, kok jadi Tuhan? Kristusnya yang saya tanya. Kristus itu adalah yang diurapi kan? Juru selamat. Yang diurapi. Urapi juru selamat. Selamat. Yang diurapi kan? Kristus itu yang diurapi kan? Juru selamat juga. Iya, juru selamat juga. Yang diurapi ini kambing atau manusia? Manusia. Oke, dengarkan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Betul? Ya, betul. Berarti di sini, Bang, yang lahir adalah manusia yang diurapi Tuhan. Kenapa Anda anggap Tuhan? Yes. Karena di Yesaya pun mengatakan, Yesaya 43 ayat yang ke-11 kalau tidak salah. Itu pun menyatakan digenapi di situ. Apa katanya? 43. Nomor 10-nya Anda baca dulu. Sebelum ke 11 nomor 10 dulu Anda baca. Yesaya 43 nomor 10 Anda baca. Baru nomor 11. Kamu ini saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Di sini aku tetap dia, Bang. Iya. Tetap dia ini merujuk ke siapa? Tunggu dulu, baca terus. Tetap dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Sesudah aku tidak akan ada lagi. Ke-11-nya, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Begitu, Bang. Oke. Saya jelaskan. Justru ayat 10-nya itu lebih menguatkan di situ. Oke, saya jelaskan. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku dan tidak ada Tuhan dibentuk sebelumku dan sesudahku. Betul? Tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk sesudahku, betul? Ya. Betul ya? Lalu yang dibentuk menjadi daging itu siapa? Tuhan atau bukan? Tuhanlah. Loh, katanya tidak ada lagi Tuhan dibentuk setelahku. Kok Anda lebih pintar daripada Bimo? Ini tadi kan abang teliti dulu ayat 10-nya itu. Iya, tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk sesudahku. Sesudah Tuhan berbicara kepada Yesaya di abad ke-6 sebelum Masehi, tiba-tiba saja ada yang dibentuk menjadi daging, katanya Tuhan. Error enggak tuh? Itu kan firman ya, Bang.
Berarti bukan Tuhan kan? Kok bukan Tuhan, Bang? Lah, kan tak ada lagi dibentuk. JC itu jelas tak ada lagi Tuhan yang tidak ada Tuhan dibentuk setelah aku. Ini merujuk ke Lukas. Ini merujuk ke Lukas apa? Lukas 2:11. Loh kok jadi kenapa 11. katanya nggak ada Tuhan dibentuk? Kenapa ada Tuhan dibentuk jadi manusia? Mana yang betul? Terus nomor 11-nya, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Oke? Yesus itu mengatakan apa? Itu merujuk ke sang Yes, betul. Yesus diutus sebagai juru selamat dari sang juru selamat. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus itu bukan yang sang juru selamat itu. Dia utusan dari sang juru selamat. Jadi bukan Yesus. Coba Anda baca Yesaya 3 nomor 9. Yesaya 63 nomor 9. Coba. Jangan gengsi bang. Belajar. Lembutkan hatimu saudaraku. Anda gagah. Udah cakep. Sedikit lagi cantik. Berapa bang? 63 nomor 9. Dalam segala kesalahan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Nah, dalam dalam segala kesesakan Yesus. Dengarkan. Dalam segala kesesakan, bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan atau bukan? Ya. Nah, berarti bukan Yesus, tetapi aku sendirilah. Bukan Yesus, aku sendiri. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa? Apa yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Bukan utusan. Yesus itu cuman penyampai firman. Bukan Yesus, bukan duta, bukan utusan. Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua mujizat yang kukerjakan, mujizat itu yang kukerjakan sekarang, dan mujizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan. Nah, endingnya di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 khotbah Petrus. Seluruh orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang perantara yang diutus oleh Elohim untuk melakukan tanda-tanda, kekuatan, mujizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesus. Yesus itu hanya utusan sebagai penyampai firman kepada Bani Israel, agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, jangan terlalu sesat. Tetapi orang Israel membenci utusan Tuhan ini, maka mereka ingin menyalib, membunuhnya. Ini Yesus kalau dibiarkan bahaya, kita salib dia, karena dia mau menyelamatkan manusia. Berarti yang menyalibkan ini iblis, karena dia tidak mau Yesus menyelamatkan manusia. Padahal misi Yesus turun untuk menyelamatkan manusia. Karena mereka iblis tidak menginginkan keselamatan bagi manusia, maka mereka bersekongkol untuk menyalib Yesus. Jadi penyaliban itu adalah upaya iblis untuk menghentikan keselamatan, bukan justru menjadi biang keselamatan. Salahnya Anda itu di situ. Gitu saudara. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat. Dia hanya utusan dari sang juru selamat. Berarti menurut abang kitab saya ini salah tulis begitu. Yang mana yang salah tulis? Anda yang salah paham. Semua data-datanya salah tulis begitu. Tidak ada. Itu sudah betul itu. Anda yang salah paham. Kalau sudah betul kenapa abang menyangkal
Saya menyangkal iman Anda, saya tidak menyangkal Bible Anda. Bible Anda mengatakan bukan duta, bukan utusan, berarti bukan Yesus. Tapi Anda memaksakan Yesus, Anda yang salah. Kitab Anda mengatakan tidak ada Tuhan yang dibantu setelah aku dan tidak ada Tuhan yang dibantu sebelum aku. Tapi Anda percaya bahwa Tuhan dibentuk menjadi daging setelahnya, Anda yang salah. Tetapi kalau Anda mengatakan seorang manusia yang lahir ajaib dibentuk menjadi manusia Yesus, Anda betul. Itu iman saya juga. Tapi kalau Anda mengatakan Tuhan yang dibentuk menjadi daging, itulah sesatnya. Sementara Tuhan mengatakan tidak ada yang dibentuk Tuhan, tidak ada yang dibentuk Tuhan. Tuhan itu tidak dibentuk. Anda mengatakan Tuhan dibentuk jadi daging, salah. Manusia dibentuk secara ajaib, sama seperti manusia dibentuk secara ajaib. Adam, Hawa, dan juga adalah Ishak. Ishak itu dibentuk ajaib. Yahya, Yohanes sama Baptis dibentuk ajaib juga. Gimana pusing tadi? Tuhan saya itu cara membuktikannya tidak seperti agama pagan. Agama pagan ketika dia ditanya, mana Tuhan lo? Itu dalam ayunan lagi minum cucu. Itu di agama Anda. Betul kan? Benar nggak? Betul tidak? Jawab dulu. Mana Tuhanmu, wahai saudaraku XS? Itu lagi ada di atas salib, dipaku. Begitu kan cara membuktikan adanya Tuhan di agama Anda. Kalau saya tidak, cara membuktikan Tuhan saya ada sama seperti nabi-nabi membuktikan Tuhan itu ada, seperti Yesus. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan yang mengutus aku tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Tuh, itu cara Yesus memperkenalkan Tuhan. Sama kalau Bang Suma ini pandai berbicara, tapi memang kalau ditanya Qurannya itu, kalau saya jawabnya itu lari ke dalam kitab. Saya belum selesai, Anda potong. Baru saya mau masuk ke Al-Quran, Anda potong. Saya katakan cara membuktikan Tuhan di Islam, adanya Tuhan di Islam, sama seperti nabi-nabi mengajarkan bagaimana menyatakan Tuhan kepada kaumnya, seperti Yesus. Yohanes 5:37. Al-Quran mengatakan apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku menyatakan keberadaanku, kebesaranku di seluruh penjuru, dan menyatakan kebesaranku, keberadaanku di tengah-tengah dirimu sendiri. Jadi bukti bahwa Tuhan itu, apakah pernah kelihatan? Tuhan itu tidak bisa dilihat menurut Yesus, menurut Musa. Kenapa bisa begitu, Bang? Karena Tuhan itu bukan makhluk yang bisa dilihat, itu pasti ada kelemahannya. Sementara Tuhan tidak punya kelemahan. Yesus tidak bisa dilihat. Kalau Tuhan tidak bisa dilihat, itu artinya kita tidak membatasi kekuasaan Tuhan. Anda salah. Al-Quran mengatakan, aku memperlihatkan keberadaanku di seluruh penjuru. Buktinya tuh. Sekarang begini, apa ya kan kelihatan kalau Tuhan mana kelihatan? Iya, mana Tuhan Anda itu dia udah lagi nete sama ibunya, itu kan yang Anda maksud. Benar? Iya kan? Iya dong. Iyalah. Mana Tuhan Anda itu lagi mengendarai keledai? Iya kan? Mana Tuhan Anda itu lagi makan ikan goreng? Cara menunjukkan Tuhan Anda itu sama seperti saya menunjukkan bom-bom. Level Tuhan Anda selevel bom-bom. Oke, sudah. Pusing sendiri. Tuhan ingin ditunjukkan sama seperti kita menunjukkan seorang bayi. Saudaraku XS, ya paman, buktikan Tuhanmu itu ada. Mana? Tuh, di ayunan lagi nangis. Itu cara menunjukkan Tuhanmu ada. Rendah kali.
Rendah kali. Sama seperti ketika saya menunjukkan mana bom itu lagi nya sekali 3 kilo. Sama berarti Tuhan kok begitu. Sementara Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Kenapa turun? Dia minta turun oleng sendiri. Kena smash, kena langsung jantungnya melepuh, langsung ginjal langsung meleleh. Ketika ditunjukkan mana Tuhan lo, kenapa Tuhan lo tidak bisa dilihat. Jangan kau samakan Tuhan kita. Jangan. Ketika Tuhanmu kutanya, hei saudaraku XS, ingin dong lihat Tuhanmu. Oh maaf Bang Zuma, dia lagi makan soto Betawi di dalam. Ada apa ya? Enggak, aku mau kenalan sama Tuhan lu. Anda Tuhannya XS? Ya. Nama Anda siapa? Yesus. Kelahiran tahun berapa? 1. Ada yang bilang 3 sebelum Masehi. Tanggal berapa lu lahir? 25 Desember. Usia lu sekarang udah berapa? Ini ulang tahunku yang ke 2000 berapa gitu. Oh, iya. Anda yang menciptakan ini semua. Menurut tanggapan orang, iya. Menurut Anda sendiri, boro-boro menciptakan ini sendiri. Menciptakan tanganku aja aku, bukan aku kok. Jadi Anda yang dituhankan sampai XS, iya. Anda nggak marah, tunggu aja hari pembalasan, aku usir dan aku tunjang pantatnya sampai keluar. Jadi Anda dendam lah. Kenapa dendam kali? Ya dendam karena ya malu aku sama Tuhanku lah. Aku tidak pernah mengajarkan dia kok. Adanya orang-orang ini menuhankan diriku, padahal aku nggak pernah memerintahkan mengajarkan mereka menuhankan diriku. Katanya aku pernah mengajarkan diriku ini Tuhan. Aku praktekkan ketika aku datang, aku menangis, sujud berdoa semalam-malaman kepada Tuhanku. Aku pernah dituhankan orang-orang cupu ini. Siapa tanya mereka? Aku juga tahu. Masa bang semua nggak tahu? Yang aku tahu dia suka makan babi. Oh pantasan. Dulu zamanku aku buang itu roh iblis semua masuk ke dalam babi. Jadi di zaman sekarang mereka makan lagi. Iya. Pembuangan sampah iblis aku buang ke situ. Sekarang dia malah buang masuk ke dalam perutnya. Ya oh pantaslah. Pantaslah kata Yesus. Jadi gitu. Sekarang Anda mau minta mana Tuhan umat Islam lu? Dalilnya mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu dalilnya. Aku menyatakan keberadaan kebesaranku di seluruh penjuru. Jadi kalau ingin melihat Tuhanku, lihat langit. Maksudnya betapa kuatnya, betapa kokohnya langit ini dibentuk oleh Tuhanku tanpa tiang. Lihat air, lihat bumi ini, lihat diri lo. Itulah bukti Tuhanku ada. Kok bisa kayak gitu? Ya memang kayak gitu. Karena Tuhanku meninggalkan jejak bagi orang yang berakal. Afala tatafakkarun. Itu untuk melihat dan meyakini bahwa ada seekor hewan. Tidak perlu melihat hewannya, cukup melihat jejaknya. Yakinlah hewan itu ada. Kenapa ada jejaknya? Begitu juga Tuhan. Karena konsep Tuhan itu adalah ruang iman. Kalau Tuhan bisa dilihat, itu bukan lagi ruang iman, itu ruang histori sejarah. Seperti Yesus itu ruang sejarah. Tapi kalau Tuhan tidak bisa dilihat, itu ruang iman. Sesuatu yang bisa dilihat bukan lagi iman. Ini saya beriman ini gelang salah. Saya percaya ini gelang. Sesuatu yang nampak seperti ini bukan lagi iman. Tuhan itu gaib bagi kita. Supaya apa? Supaya kita berpikir. Kalau segala-galanya nampak, malaikat nampak, kemudian Tuhan nampak, surga bagi kita nampak, alam bawah nampak, neraka nampak. Lalu apa fungsinya iman? Gak ada lagi fungsinya iman.
Begitu. Ya, jadi kalau Tuhan sudah menampakkan diri, malaikat nampak, iblis nampak, surga nampak, neraka nampak, alam barzah nampak. Lalu buat apa? Nggak ada lagi iman, nggak ada ruang iman di situ. Nggak ada nampak. Begitu Tuhan kelihatan, nggak ada lagi orang bermaksiat. Sholat aja terus. Kenapa? Neraka udah kelihatan. Siapa yang mau ke neraka? Nggak ada lagi ruang iman. Karena semua sudah nyata. Makanya kita dikasih akal, dikasih ruh. Akal dan ruh adalah dua cahaya yang Tuhan titipkan ke kita untuk sampai kepada Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan sudah ada, kelihatan, siapa lagi yang bermaksiat? Lalu buat apa lagi dunia ini dibuat? Sementara dunia ini adalah tempat kita diuji, digembleng untuk kita menggunakan akal sehat. Makanya diutus para nabi, diwahyukan kitab-kitab untuk kita jadikan sebagai acuan kembali kepada pencipta. Ya kalau Tuhan udah kelihatan, ngapain dunia ini ada? Langsung aja ke surga. Nggak ada yang ke neraka. Kalau Tuhan kelihatan, nggak ada ke neraka, semuanya taat. Karena Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha perkasa. Maka orang-orang yang sudah melihat Tuhan, tak ada lagi yang tidak taat kepada Tuhan. Ibadah aja terus kerjanya. Tidak ada yang mau melakukan aktivitas yang lain. Sehingga neraka percuma diciptakan. Kenapa? Nggak ada yang mau ke neraka. Siapa yang mau ke neraka setelah melihat ke Tuhan itu ada? Nggak ada. Nggak ada ke neraka. Jadi akal tak perlu dicipta akal. Kita seperti kerah, kita seperti monyet. Ya. Karena tanpa akal pun kita sudah bertuhan kan? Karena kita sudah melihat neraka surga sudah tampak bagi kita. Ya siapa yang bermaksiat, siapa yang kemudian mau berdosa. Nah kalau tidak ada yang berdosa, lalu apa fungsinya sifat maha pengampun pada diri Tuhan? Tidak ada fungsinya. Sementara sifat-sifat yang ada pada diri Tuhan itu berfungsi. Untuk itulah kemudian kita punya potensi untuk bermaksiat, punya potensi untuk bertobat. Begitu. Selamat malam saudara calon presiden tahun 2029. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya cuma mau nanya aja Bang, saya Muslim. Apakah saya akan menjadi tim sukses Anda di tahun 2029? Tergantung. Tergantung. Jangan bujuk saya dulu, tergantung. Salam kenal Bang, saya dari Sukabumi, Jawa Barat. Oh iya, saya kalau Anda suka bumi, saya suka duren. Silakan. Enggak, saya mau... mati aja. Dinda dia. Beliau mau bagi-bagi tadi, bagi-bagi duren dari Sukabumi. Kumaha. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Jam 3 lewat sudah sekarang, lewat 19 menit. Saatnya kita tidur, saatnya kita istirahat. Ilmu itu penting, tetapi istirahat juga penting. Ya, jadi saya berharap teman-teman semuanya, apa yang kita sajikan pada malam hari ini itu bisa menjadi bekal ilmu untuk kita semua, agar kita bisa menjaga diri kita, menjaga anak-anak kita untuk jangan salah langkah. Ingat, iblis dalam menyesatkan itu memoles kemaksiatan itu menjadi berasa indah. Kalau di Islam sudah sangat jelas, Tuhan satu, Tuhan tempat beribadah, Tuhan beranak tidak diperanakkan, Tuhan tidak serupa dengan apapun. Lalu kita beribadah kepada pencipta langit dan bumi, kita tidak ada objek bahwa kita harus menyembah kepada manusia, patung, atau menyembah kepada pohon, menyembah kepada gedung. Itu nggak ada dalam Islam. Jadi ketika kita teriak Allahu Akbar, duhai Engkau Zat yang maha besar. Zat itu hakikat ya, bahasa Arab. Hakikat yang maha besar.
Siapa yang mendengar pada saat itu? Siapa yang merasa diseru? Siapa yang merasa dipanggil oleh kita? Sang Pencipta yang Maha Besar. Makanya kita tidak harus ada Tuhan di tempat ibadah kita, ada gambar patungnya, itu enggak. Kenapa? Karena yang kita seru adalah yang Maha Besar, Maha Perkasa, Maha Suci, Maha Tinggi. Seperti itu saudara-saudaraku, seperti itu sahabat-sahabatku. Sekali lagi terima kasih udah bersama dengan kita sampai detik ini. Yang ada di YouTube, Masya Allah luar biasa antum semuanya. Semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah, keberkahan hidup, kesehatan, rezeki yang melimpah, yang kita gunakan bermanfaat untuk membantu saudara-saudara kita lagi yang membutuhkan gitu ya. Teman-teman yang lagi sakit, mungkin ada keluhan, diuji oleh Allah, kiranya Allah menguatkan kita, mengangkat kemudian penyakit kita sekaligus mengangkat derajat kita. Teman-teman yang ada masalah ekonomi, mudah-mudahan Allah memudahkan, kiranya Allah memberikan limpahan rezeki kepada kita semua yang berkah. Dan teman-teman yang punya anak, kiranya Allah menjadikan mereka, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kelak amin, amin. Ya Rabbal Alamin, berguna bagi bangsa dan negara ini. Baik saudara-saudara, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ngetik pakai 11 jari. Bukan 11 jari, 1 jari. Nah, 1 jari, gitulah teman-teman. Oke, makasih. Insya Allah besok lagi kita jumpa. Setelah zuhur atau sebelum zuhur kita jumpa lagi besok. Sehat kita terus ya teman-teman. Terima kasih banyak udah mendukung kegiatan ini. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada selamat. Makasih Adinda Dio dan teman-teman Bunda Rahma yang sudah menjadi moderator pada malam hari ini. Masya Allah, barakallahu fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Farid monitor nggak sih ini?